Selamat datang di channel Usia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. Chapter 51. Sanglu, kata-kata yang sederhana, penuh dengan rasa sakit di jantung negara-negara barat termasuk Kixia. Untuk memahami Sanglu secara intuitif, hanya perlu melihat peta adalah yang termudah. Negara Kixia terletak di negara paling barat, dan timur adalah negara tetangga Jinyang, yang merupakan negara paling kuat di negara barat. Ada dua negara timur, yang berbatasan dengan negara Jinyang, negara Taihua, di utara, dan negara Changlan, di selatan. Bahkan, dari sudut pandang geografis, negara Taihua dan negara sekitarnya juga termasuk negara barat tanah subur, atau Midwest. Namun, posisi kedua negara ini sangat kritis, dan bahkan dapat dikatakan unik. Hanya terjebak di jalan-jalan komersial negara-negara barat dan barat laut dari benua subur. Kerajaan Taihua adalah milik negara yang terkurung daratan, sementara tanah lancang dekat dengan laut, laut pedalaman dan laut Zamrud. Pantai negara yang bergejolak baru saja menyeberangi lautan kematian dan lautan Zamrud. Apalagi hanya ada sedikit pantai timur, yang terletak di Laut Zamrud. Tetapi di beberapa pantai, ada satu-satunya pelabuhan di tanah turbulensi, dan pelabuhan paling barat di Laut Emerald. Pelabuhan Qianlong. Di sebelah barat pelabuhan Qianlong adalah Lautan Hijau Kematian, di sebelah timur adalah Lautan Zamrud. Lautan Kematian yang hijau dan Lautan Zamrud memiliki warna yang berbeda, dan garis perbatasannya seperti naga yang berliku. Pelabuhan Qianlong seperti kepala naga dari naga ilahi, membelah laut menjadi timur dan barat. Dibandingkan dengan laut luar yang berbahaya, Lautan Kematian yang hijau, Lautan Zamrud adalah bagian dari laut dalam dan merupakan wilayah manusia. Monster-monster laut tidak terlalu ganas, oleh karena itu, ada pengiriman yang dikembangkan di sini. Kapal-kapal di sini tidak perlu, kapal harta karun, kapal kayu biasa sudah cukup, sehingga ada banyak armada besar dan kecil. Kapal-kapal dari timur tanah subur, atau bahkan benua utama, dan bahkan benua Kunlun, dapat langsung mencapai tanah Changlan dan negara di timur Changlan, seperti tanah Langya. Obat abadi, bahan obat, dan sumber daya budidaya lainnya, kemudian dari tanah di sekitar perubahan tanah, atau negara Langya, melalui darat, ke negara barat, barat laut, dan utara dari tanah subur. Namun, kerajaan Taihua dan negara sekitarnya, satu selatan dan satu utara, seperti tali besi, dengan tegas memblokir rute perdagangan negara-negara barat dan barat laut. Rute perdagangan melalui laut dan darat ini disebut jalan bisnis. Namun, ketika jalan Sanglu mengarah ke barat dan barat laut benua subur, ia harus melewati tanah perubahan atau negara Taihua. Tak perlu dikatakan, kedua negara memonopoli rute perdagangan tanpa ampun. Dengan memonopoli rute perdagangan dan memanipulasi harga sumber daya abadi seperti obat-obatan dan bahan obat, kedua negara dapat memperoleh ratusan juta batu roh, besi hitam besar, tembaga merah, emas murni, dari negara barat dan barat laut setiap tahun. Lingcai, dan bahan obat unik di barat dan barat laut, duduk di tanah dan menguatkan diri. Dengan cara ini, lingkungan praktik yang sangat berkembang dari kedua negara telah dibuat. Dalam lingkungan praktik ini, para jenius dari semua pihak terus-menerus terserap, membuat kedua negara lebih kuat. Dua negara, menguasai hampir seperempat sumber daya benua tanah subur, cukup kuat untuk dikatakan. Di wilayah tengah dan barat benua, ini adalah dua kekuatan yang memang layak. Negara-negara barat membenci keserakahan kedua negara, sementara negara Langya yang lebih timur, rakus akan kekayaan kedua negara dan takut akan kekuatan kedua negara. Namun, kerajaan Taihua dan kerajaan perubahan itu bergandengan tangan untuk memerangi dunia. Barat menolak ekspedisi timur negara-negara barat, dan timur menekan negara-negara lain. Bahkan jika itu adalah seluruh benua tanah subur, kedua negara adalah kekuatan yang layak.
Dan kita akan ke timur, kedua negara ini. Pada akhir hari, wajah Wu Fanghai sudah bermartabat seperti es. Zhang Hao diam-diam. Ketika sang putri mengumpulkan uang sebelumnya, dikatakan bahwa ekspedisi timur bukan untuk kemenangan tetapi untuk bertahan hidup. Sekarang Zhang Hao tiba-tiba mengerti lebih banyak, dia tidak mengharapkan kemenangan. Alasan mengapa dia mengatakan tidak untuk kemenangan adalah karena sang putri juga tahu betul bahwa jarak kekuatannya sangat besar sehingga tidak ada kemenangan sama sekali. Dan apa yang disebut bertahan hidup tidak lain adalah bertahan memperpanjang waktu. Rute perdagangan, seperti jaring, yang dengan kuat dililitkan di leher negara-negara barat, yang bisa dilakukan negara-negara barat adalah membiarkan diri mereka hidup lebih lama, tetapi pada akhirnya mereka tidak akan lepas dari kehancuran. Mata Zhang Hao melirik dari peta, dan tiba-tiba menemukan bahwa ada wilayah besar di kerajaan Taihua dan di sebelah timur dari perubahan negara, dan di utara negara Langya, yang disebut Kerajaan Saus. Menurut proporsi pada peta Wu Fanghai, negara Saus ini sebesar 15.000 mil. Zhang Hao menunjuk ke negara Saus. Ayah, negara Saus ini seharusnya tidak buruk. Bisakah kita menghubungi negara Saus dan negara-negara timur lainnya untuk menyerang negara Taihua dan negara Turbulensi? Apakah Anda mengira musuh tidak mengharapkannya? Wu Fanghai menggelengkan kepalanya. Anda juga melihat bahwa negara Saus begitu luas. Karena itu, semua orang takut pada negara ini. Saat ini, negara-negara sekitarnya mendukung pangeran yang berbeda dengan ikut campur dalam urusan internal Saoze. Oleh karena itu, kondisi Saoze saat ini tampaknya kuat, tetapi sangat lemah. Berita terbaru menunjukkan bahwa negara Saus telah dibagi menjadi dua kubu. Setiap kam memiliki banyak pangeran, bahkan keluarga besar, seni bela diri, dan lainnya juga dibagi dua. Saat ini, setidaknya ada 15 pasukan separatis kelas 1 di Saus. Ada ratusan kekuatan lain, besar dan kecil. Jadi, negara Saus sekarang menjadi daging gemuk, dan negara-negara di sekitarnya ingin makan sepotong daging. Alasan mengapa kami memilih untuk berbaris sekarang adalah karena kami telah menerima berita bahwa sejumlah besar pasukan militer telah berinvestasi di tanah air Saus di negara-negara Taihua dan Changlan. Ini kesempatan kita. Dan negara Langya di timur, dan bahkan negara Saus, akan membantu kita memegang legiun ini. Zhang Hao menarik napas dalam-dalam, dan situasinya lebih kacau dan suram daripada yang dia pikirkan. Wu Fanghai terus menjelaskan. Antara kerajaan Zhongshan dan kerajaan Taihua, ada pegunungan, Gunung Daxue. Di sebelah timur negara Jinyang, ada juga pegunungan besar, Punggungan Angin Musim Gugur. Yang berbatasan dengan kerajaan utara Taihua disebut Punggung Angin Musim Gugur Utara, mereka yang berbatasan dengan negara Changlan disebut Mulut Angin Musim Gugur. Daxuesan dan Qiu Fengling sulit dilintasi burung, tetapi ada banyak lembah di antara puncak yang dapat dilalui. Banyak lembah yang lebarnya lebih dari 10 mil, cukup untuk dilewati jutaan pasukan. Zhang Hao segera ragu. Ayahmu, tidak peduli seberapa tinggi gunung itu, tidak dapat menghentikan orang yang tidak bersalah. Kirim seorang guru untuk menyeberangi gunung untuk menyelinap menyerang, bukan? Pegunungan utara selatan lebih dari 20.000 mil, dan tidak mungkin tidak ada kelalaian. Wu Fanghai mengangguk. Senang memikirkan hal ini. Tapi perang tidak sesederhana itu. Wajah Wu Fanghai berangsur-angsur menjadi lebih serius, dia tampak tertarik untuk melatih Zhang Hao. Meskipun Zhang Hao telah mengancam dirinya sendiri sebelumnya, sebagai seorang jenderal, dia masih menyukai tulang yang keras. Penampilan Zhang Hao membuat Wu Fanghai melihatnya sebagai seorang pria muda dengan keberanian dan potensi. Selain itu, Zhang Hao sekarang memiliki kondisi penyempurnaan besar pada periode pemurnian gas. Elemen sebenarnya dalam tubuh adalah murni dan agung, yang sangat luar biasa.
Dia sudah tua, berkelahi lagi dan terluka lagi, yang telah sangat membuatnya kehilangan ambisi. Meskipun periode bayi Yuan memiliki ribuan tahun kehidupan, itu hanya terdengar indah. Kultivator mana yang dapat menghindari pertempuran, cedera, potensi stimulasi, latihan ekstrim. Semua itulah yang menghabiskan banyak nyawa. Sekarang, dia sangat membutuhkan untuk menemukan penggantinya, dia butuh tulang belakang yang dapat membawa bahu negara ini dan orang yang dapat mendukung langit untuk negeri ini. Dia telah melatih beberapa bakat. Sekarang, dia pikir Zhang Hao sangat baik. Chapter 52. Wu Fanghai sangat sabar, menjelaskan secara rinci, dan menunjukkan poin-poin penting, berniat untuk menumbuhkan kebijaksanaan perang Zhang Hao. Zhang Hao juga belajar dengan serius. Dia mengerti bahwa mempraktekkan gaya bertarung dunia, terutama gaya bertarung pasukan besar, sama sekali tidak sederhana. Wu Fanghai menggunakan beberapa perang klasik sebagai contoh untuk memberi Zhang Hao pemahaman paling intuitif dari ekspedisi timur. Tetapi dikatakan bahwa negara Taihua dan negara lancang ini sangat murah. Mengapa? Karena orang tidak pernah mengambil inisiatif untuk menyerang. Selama mereka mengendalikan rute perdagangan, mereka dapat menyedot sumsum tulang dan mungkin sumber daya besar negara-negara barat sedikit demi sedikit. Ketika mereka matang, mereka akan mendapatkan tanah luas barat tanpa usaha. Oleh karena itu, mereka mempersenjatai generasi Daxuesan dan Qiu Fengling. Selama ribuan tahun, garis pertahanan ini benar-benar tidak dapat ditembus. Berbagai formasi dan pos-pos tidak terbatas. Kedua negara juga mendorong pasukan non-pemerintah untuk pergi ke Daxuesan dan Qiu Fengling sebanyak mungkin saat melatih keturunan mereka. Banyak orang, keluarga besar dan kecil, bermigrasi, bertani, menambang, di kaki gunung. Di bawah berbagai pengaturan, hampir tidak ada celah di perbatasan. Negara-negara barat juga mengirim tuan untuk menyelinap menyerang, tetapi setelah ribuan tuan tiba di atas gunung, mereka dikelilingi oleh puluhan ribu pasukan lawan. Setelah beberapa serangan, mereka menderita kerugian besar, dan akhirnya harus menyerah. Wu Fanghai menghela nafas. Ada satu hal yang tidak pernah berubah dalam perang, yaitu menyerang musuh dengan kekuatan-kekuatannya sendiri. Jadi, apa kekuatan barat kita? Apakah banyak sumber daya besi hitam? Kita dapat menggunakan besi hitam untuk membuat peralatan perang yang besar dan tajam. Peralatan perang ini hanya dapat dikendalikan pada periode pemurnian gas dan periode fondasi, tetapi mereka dapat menyebabkan kerusakan fatal pada periode Jindan dan bahkan periode bayi. Jadi, kita harus memulai pertempuran tentara besar. Gunakan tuan kami untuk menekan tuan musuh, menciptakan peluang bagi sejumlah besar tentara akar rumput untuk menang. Inilah cara perang kita. Ini juga cara perang paling efektif yang disimpulkan oleh negara-negara barat selama ribuan tahun. Kemenangan perlu diciptakan oleh tentara akar rumput. Zhang Hao berdiri di depan peta sepanjang malam dan tidak meninggalkan peta sampai subuh, dan akhirnya mengembalikannya ke Wu Fanghai. Peta militer semacam itu adalah rahasia negara. Setelah Wu Fanghai dikirim, Zhang Shengde akhirnya menarik napas lega, tetapi mencengkeram bahu Zhang Hao dengan erat, "Kamu gila. 2 bulan, 5.000 ton besi hitam 95%, tetapi juga berjanji ke ibu kota kekaisaran. Selain itu, kami telah menjanjikan banyak suanti sebelumnya, dan ada ribuan ton." Zhang Hao tersenyum dengan mudah. "Ayah, bukankah sudah saya katakan, dalam 2 bulan, kita dapat menghasilkan 10.000 ton besi hitam, dalam surat? Betulkah?" "Tentu saja. Tapi kita membutuhkan bahan baku yang cukup, hanya yang disediakan oleh pemilik kota, aku khawatir itu tidak cukup." "Tidak masalah. Kita bisa mendapatkan bahan baku melalui serikat suanti." Zhang Hao mengangguk dan berpikir sejenak, berkata, "Ayah, ada fungsi guild, yaitu pertukaran teknis.
Saya pikir, sekarang saatnya untuk memukul besi dan melakukan pertukaran teknis untuk mengkonsolidasikan status keluarga Zhang. Zhang Shengde berpikir dalam-dalam. Jadi teknologi apa yang akan kami ungkapkan kali ini? Penghancuran biji, penghancuran batu roh, pemisahan air dan produksi lainnya, berarti teknologi yang sebenarnya tidak diungkapkan. Misalnya, meniup udara ke dalam besi cair tidak dapat dikatakan. Zhang Shengde memikirkannya, mengangguk dan setuju, dan menyerahkannya kepada Zhang Hao. Dengan pengalaman penempaan air terbuka terakhir kali ini Zhang Hao melakukan tes sendiri untuk mengetahui situasinya. Saat fajar, Tuan Liu Jingming terbangun. Dikte Kaisar benar-benar datang. Untuk bekerja sama dengan Zhang Jia untuk melebur besi hitam, dan mengawasi Zhang Jia, jika ada ketidakberesan, itu bisa ditangani dengan murah. Di pagi hari, pintu persekutuan Suanti ditutup, dan orang yang datang untuk membeli Suanti menemui pintu yang tertutup. Dalam semua hal, sejak persatuan Suanti didirikan, meskipun harga telah sedikit meningkat, kualitasnya juga telah meningkat banyak, dan pasar telah kembali mulai normal. Untuk saat ini, itu adalah pemandangan yang sangat menyenangkan. Apalagi harga besi hitam di Kabupaten Ninghe masih yang terendah. Kualitas bagus, harga murah, arus pembeli tanpa akhir. Tapi pagi ini, Persatuan Suanti menutup pintu, dan lebih dari selusin penguasa dari periode yayasan berdiri di gerbang. Hanya anggota Guild Suanti yang bisa masuk, sisanya menolak untuk masuk. Ada apa? Liu Xian dari Biro Hukum Yunying tampak manis bertanya. Beberapa waktu yang lalu, dasi Suan yang dibeli dari keluarga Zhang secara kredit hampir habis, siap untuk dibeli lagi. Maaf, silakan datang ke sini besok. Senior, kami memiliki sesuatu secara internal yang perlu diperbaiki. Saya minta maaf telah menyebabkan ketidaknyamanan bagi senior. Tuan muda Gong Xuan dari bisnis Longyun datang untuk tertawa. Apa itu? Urusan internal kami, Gong Sun Xuan terus menemani wajah tersenyum. Oke. Liu Xian pergi tanpa daya. Pada saat ini, di dalam persekutuan Suanti, di dalam pesona, itu penuh dengan orang. Hari ini, keluarga Zhang akan meluncurkan pertemuan pertukaran teknis pertama sejak berdirinya persekutuan Suanti. Semua anggota persekutuan Suanti dapat berpartisipasi. Hanya ada satu poin. Ini adalah pertemuan pertukaran teknis internal, dan tidak boleh bocor ke dunia luar dan mereka harus bersumpah. Di dalam aula. Diam. Liang Xi, Menteri Organisasi, berteriak di platform tinggi, mari kita sambut perwakilan keluarga Zhang, Zhang Hao. Hari ini, Zhang Hao akan menunjukkan kepada kita beberapa teknologi peleburan besi Zhang Jia. Semua orang bertepuk tangan, dan Zhang Hao naik ke panggung tinggi, melambaikan tangannya sebagai balasan, dan berbicara dengan fasih. Salah satu tujuan mendirikan persekutuan Suanti adalah untuk mempromosikan kemajuan teknologi Suanti. Jika teknologi ingin maju, maka perlu untuk berkomunikasi. Jadi hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda metode peleburan besi hitam terbaru. Misalnya, cara langsung melebur besi hitam dengan kemurnian lebih dari 60% tanpa menempa. Mata semua orang tiba-tiba menjadi cerah. Meskipun penempaan air baik, masih perlu dipalsukan, dan pengrajinnya juga bekerja sangat keras. Bahkan, ada banyak spekulasi tentang teknologi peleburan Zhang. Tanpa diduga, keluarga Zhang harus mengambil inisiatif untuk mempublikasikannya. Zhang Hao melakukan sesuatu dengan sangat sederhana. Lagi pula, dia tertawa dan berkata lagi. Jadi, tolong lihat. Para pengrajin keluarga Zhang, dan beberapa peralatan peleburan kecil segera dipasang. Tungku peleburan hanya berukuran 1 kaki, atau wadah besar lebih cocok. Para pengrajinnya metodis, dan Zhang Hao yang bertanggung jawab atas penjelasannya. Kami percaya bahwa ada 3 sumber utama kotoran dalam besi hitam.
Selain apa yang secara umum dianggap sebagai besi, ada kotoran dari biji itu sendiri dan kotoran dari batu roh rendah yang rusak. Kemudian, jika kita dapat menemukan cara untuk menghilangkan kotoran biji besi dan roh yang dihancurkan terlebih dahulu, kita dapat langsung memperoleh besi mentah dengan kemurnian tinggi. Pertama-tama, kami memilih biji kualitas terbaik. Kedua, biji besi harus dihancurkan, lebih bagus jika dihancurkan menjadi bubuk halus. Ketiga, pemisahan air, atau pengapungan. Saat pemisahan air, aduk kuat-kuat. Bubuk batu itu lebih ringan dan akan diambil oleh aliran air, apa yang kita tinggalkan disebut serbuk halus biji besi, atau langsung ini disebut bubuk halus besi. Perhatian dan volume air selama pencampuran. Pengadukan itu ringan, jumlah airnya lebih sedikit, dan pengaruhnya tidak ideal. Pengadukan berat, jumlah air terlalu banyak, dapat menyebabkan kerugian yang tidak perlu. Setelah pemisahan air selesai, presipitasi dan pengeringan diperlukan. Yang kedua adalah batu roh. Untuk melebur besi hitam dengan kemurnian tinggi, kita menggunakan batu roh untuk menggantikan batu roh patah yang tidak inferior. Batu roh juga perlu dihancurkan. Yang terakhir adalah arang. Arang yang biasa mengandung kotoran yang lebih tinggi. Kami menggunakan arang bambu, bukan arang pohon. Dan ada api. Kami mengganti api tanah dengan api yang dinyalakan oleh batu roh. Bagaimanapun, Zhang Hao berdiri di samping, dan para pengrajin yang sedang sibuk. Di bawah tatapan tenang, mata semua orang cerah dan napas mereka melambat, takut mengganggu pengrajin. Untuk sesaat, hanya ada suara sibuk para pengrajin di dalam pesona. Tanpa disadari, itu hanya lebih dari 2 jam, logam panas yang mendidih dituangkan ke dalam potongan-potongan besi tipis, dan setelah pendinginan, itu didistribusikan kepada semua orang. Tiba-tiba seruan terdengar. 61%. Itu benar-benar melebur 60% dari besi mentah secara langsung. Zhang Hao berdiri di platform tinggi, dan untuk kedua kalinya, memandang semua orang dari perspektif ini. Chapter 53. Teriakan satu demi satu. Semua orang tidak bisa lagi mengungkapkan kejutan dan kejutan mereka dengan kata-kata. Pada suatu waktu, besi kasar, yang baru saja dirilis memiliki kandungan besi tempah hanya sekitar 10%. Untuk mendapatkan besi hitam dengan kemurnian tinggi, mereka harus menempa berulang kali. Itu kerja kerasnya tak terlukiskan. Sekarang, 60% murni segera setelah keluar. Bernafas, napas berat, berfluktuasi. Tapi mata semua orang seterang lilin. Zhang Hao perlahan berjalan ke tengah platform tinggi, ini adalah pertemuan pertukaran teknis, tidak peduli pertanyaan apapun yang Anda miliki, tapi tolong bicarakan dengan bebas. Seseorang segera berkata, Tuan Zhang. Itu adalah Diaken. Zhang Hao dengan tenang menekankan, ini adalah persekutuan Suanti, dan saya sekarang melayani sebagai Diaken umum dari persekutuan Suanti. Ya, Diakon Zhang. Tawa yang baik hati tiba-tiba terdengar. Tolong katakan. Senyum Zhang Hao sedikit tenang. Diakon Zhang, saya ingin bertanya, haruskah biaya untuk itu menjadi tinggi? Saya ingin tahu apakah Tuan Zhang telah menghitungnya. Zhang Hao mengangguk. Jika Anda melihatnya sendiri, biaya tentu saja sangat tinggi. Tetapi jika Anda melihatnya secara komprehensif, itu sangat rendah. Setelah perhitungan ketat kami, ketika produksi massal 60% kemurnian besi hitam, biayanya hanya 80% dari masa lalu. Yang paling penting adalah efisiensi, peningkatan efisiensi. 200 kali. Wow! Semua orang gempar. Jika biaya berkurang 20%, margin laba bersih akan meningkat 200%, mengingat efisiensi 200 kali, semua orang hanya merasa bahwa jantung harus melompat keluar dari dada. Di masa lalu, harga besi hitam transparan, dan laba rata-rata semua orang hanya 10% laba bersih lebih rendah, dan ketika teknologi penempaan air menjadi publik, ruang laba semakin terkompresi.
Pengurangan biaya 20% sekarang dapat dianggap sebagai laba bersih. Semua orang bertanya satu demi satu, dan Zhang Hao dengan tenang menjawabnya satu per satu. Pada akhirnya, bahkan Wakil Presiden Zhou Bo bertanya dengan hormat. Diakon Zhang, saya punya pertanyaan lain. Pengungkapan keluarga Zhang tentang teknologi ini sangat penting. Saya tidak tahu. Apa persyaratannya? Mata semua orang sekali lagi fokus pada Zhang Hao. Zhang Hao pelan-pelan mengetuk jari telunjuk kanannya. Saya punya proposal, saya menyebutnya, maaf. Semua orang memandang Zhang Hao dengan tenang, menunggu penjelasan lebih lanjut. Zhang Hao berjalan perlahan dan berbicara dengan fasih. Di masa lalu, kami telah menggunakan sapu kami untuk menghargai diri sendiri, dan tidak ada teknologi yang dirahasiakan. Apa hasilnya? Selama ribuan tahun, teknologi peleburan besi hitam kami secara bertahap menurun. Semua ini disebabkan oleh pemeliharaan diri sapu. Mengapa Anda perlu membuat sapu sendiri? Menghadapi pertanyaan Zhang Hao, semua orang berhenti berbicara. Keluarga Zhang berbagi teknologi 2 kali berturut-turut dan berkontribusi pada persatuan Suanti dengan satu tangan, yang membawa manfaat besar bagi semua orang. Namun, teknologi peleburan besi hitam adalah fondasi keluarga, yang berani mengungkapkannya dengan santai. Zhang Hao melanjutkan. Sebenarnya, hanya ada kemajuan dalam berbagi. Zhang berbagi 2 kali, yang membuktikan ini. Bisakah semua orang setuju? Tidak ada keberatan. Tapi tidak ada kesepakatan. Saya setuju dengan Anda, haruskah kami juga membagikan teknologi kami? Setiap orang punya 99. Mata Zhang Hao perlahan melirik, apakah semua orang berada di periode yayasan atau periode Jindan? Mereka semua menghindari mata mereka dan tidak berani menatap mata Zhang Hao. Suara Zhang Hao lebih kuat. Menanggapi situasi ini, saya berpikir lama dan memutuskan untuk memperkenalkan sistem baru, sistem paten. Sistem paten akan diterapkan di dalam persatuan Suanti untuk menciptakan manfaat bagi semua orang. Dalam hal teknologi yang telah kami ungkapkan hari ini, itu mencakup 2 teknologi utama. Pemisahan air dan peleburan bubuk. Jika Anda ingin menggunakan 2 teknologi ini, Anda harus membayar royalti. Biaya paten tidak dibayarkan sekaligus. Sebaliknya, upah per potong. Misalnya, harga 2 teknologi ini. Metode pemilihan air, harga saya adalah 1 koin besi hitam per kilogram. Untuk peleburan serbuk, harga saya adalah 2 koin besi hitam per kilogram. Selama Anda menggunakan teknologi ini, terlepas dari apakah produk tersebut memenuhi standar, Anda harus membayar 3 royalti untuk setiap kilogram besi hitam yang dijual. Jika Anda menjual 1 ton, Anda harus membayar biaya 3 batu roh tingkat rendah. Misalkan Anda semua menggunakan kedua teknologi ini, dan total penjualan besi hitam bulanan adalah 2.000 ton, maka setiap orang harus membayar 6.000 batu roh tingkat rendah secara total. Suara Zhang Hao jatuh, dan tiba-tiba berbisik. Butuh beberapa saat bagi seseorang untuk mengajukan pertanyaan. Zhang Hao menjawab masing-masing. Biaya paten diberi harga sendiri, tetapi mereka harus ditinjau oleh guild sebelum dapat diterapkan. Kita harus memastikan kepentingan bersama semua orang. Biaya paten dihitung berdasarkan volume penjualan, dan yang tidak terjual serta tidak digunakan sendiri tidak dihitung. Selama teknologi tersebut diadopsi, terlepas dari kualitas produk dan harga jual, kami akan membebankan biaya paten sesuai dengan harga. Demi kenyamanan dan penyatuan, di dalam guild, biaya paten kami akan secara langsung membebankan batu roh, dan tidak akan menerima eliksir. Masa berlaku paten ditentukan sementara pada 50 tahun. Jika paten menghambat perkembangan teknologi, kami akan membahasnya secara terbuka. Untuk keluarga dengan minat yang kurang, persekutuan akan mengalokasikan dana dari dana persekutuan dan memberikan kompensasi. Tujuan pengajuan paten adalah untuk mempromosikan pengembangan.
Sistem paten sementara hanya diberlakukan di dalam guild. Semua paten milik-milik bersama guild, dan tidak ada yang dapat mengungkapkannya dengan cara apapun. Asosiasi berhak untuk mengejar teknologi yang bocor. Setelah meninggalkan guild, guild juga akan menarik otorisasi paten. Masalahnya adalah satu demi satu, tapi Zhang Hao tenang dan benar. Bahkan Zhang Zhengde di sampingnya tertegun karena Zhang Hao bahkan tidak menyebutkan hak paten dengan dirinya sebelumnya. Sebuah pertanyaan dan jawaban bertahan hingga siang hari sebelum secara bertahap berakhir. Saudaraku, aku punya beberapa pertanyaan. Li Yuan dari keluarga Li perlahan berbicara, gadis itu sedikit pemalu, dan wajahnya agak kemerahan. Saudari Si, tolong katakan. Jika teknologi yang diungkapkan oleh kedua keluarga itu sama. Zhang Hao tersenyum, ini adalah inti masalahnya, dan disinilah, taring, paten itu berada. Paten itu unik. Zhang Hao berkata satu persatu, orang pertama yang mendaftar akan memiliki semua hak dan kepentingan paten. Ini untuk memaksa Anda menyerahkan teknologi Anda dengan cepat. Jika Anda terlambat, Anda hanya dapat meminta maaf, teknologi Anda, secara hukum bukan lagi milik Anda. Apakah paten terdaftar atas nama keluarga atau atas nama individu? Ini bebas untuk memilih. Jangan memintanya. Bisakah dua, atau banyak keluarga, atau banyak orang bersama-sama memiliki paten yang sama? Ya. Tapi itu mengharuskan semua orang untuk bernegosiasi secara internal. Setelah registrasi berhasil, akan sulit untuk berubah. Bagaimana jika seseorang mendapatkan paten dengan cara apapun? Wajah Zhang Hao segera menjadi serius. Serikat akan adil dan adil. Terima kasih, adik lelaki. Saya selesai bertanya. Li Yuan Yingying membungkuk ke upacara sebelum duduk. Zhang Hao melirik. Apakah ada pertanyaan? Setelah menunggu sebentar, tidak ada yang mengajukan pertanyaan, Zhang Hao berkata lagi. Karena tidak ada keraguan, maka, mari angkat tangan untuk memilih, apakah akan menerapkan sistem paten. Jika Anda setuju, silakan angkat tangan. Setiap anggota memiliki satu suara, dan satu keluarga hanya perlu satu orang untuk mengangkat tangan. Setelah semua, Zhang Hao mengangkat tangannya. Mulut Zhang Zhengde berkedut, anak ini menjadi semakin sewenang-wenang. Namun, saya menyukainya. Karena Zhang Zhengde adalah ketua, itu benar-benar tidak cocok untuk memegang arloji. Di bawah panggung, Li Yuan menggigit bibir bawahnya dan mengangkat tangan ayahnya. Mulut Li Yusheng berkedut, tetapi akhirnya dia mengangkat tangannya dengan kuat. Dengan memimpin, secara bertahap lebih banyak pengikut. Segera, lebih dari setengah dari mereka mengangkat tangan. Zhang Hao tersenyum. 87 suara setuju, apakah ada? Oke, 125 suara, semua berlalu. Serikat Suanti akan secara resmi menerapkan sistem paten hari ini. Di bawah ini, kita akan membahas perincian sistem paten bersama-sama. Sebelum itu, atas nama keluarga Zhang, saya secara resmi menyatakan. Kami akan menyerahkan paten sekarang. Metode pemisahan air dan teknologi peleburan serbuk adalah milik umum guild, selama mereka adalah anggota guild, mereka dapat digunakan secara gratis. Semua orang terkejut. Secara bertahap, tepuk tangan yang jarang muncul. Lalu gelombang tepuk tangan terdengar. Chapter 54. Pertemuan paten yang belum pernah terjadi sebelumnya berlangsung hingga larut malam. Ketika pertemuan selesai, semua orang mengirim ucapan terima kasih yang tulus kepada keluarga Zhang. Proposal paten telah mempromosikan pertukaran teknologi dan mempromosikan kemajuan dalam persatuan Suanti. Namun, pengabaian hak paten Zhang Hao memberikan ruang yang luas untuk sistem paten baru. Untuk sebagian besar hari berikutnya, semua orang datang ke panggung untuk melakukan pertukaran teknis, kemudian di antara banyak pertukaran teknis, semua orang memilih eksekutif senior ke-6 Asosiasi Suanti. Direktur Departemen Paten Suanti Guild, Feng Jia, Feng Tai.
Pada hari berdirinya Departemen Paten, lebih dari 200 paten telah didaftarkan, dan Undang-Undang Paten pertama juga diberlakukan. Tentu saja, ruang lingkup implementasi paten saat ini terbatas pada Persatuan Suwanti. Dikelilingi oleh kerumunan, Zhang Hao dan Zhang Zhengde naik kereta dan kembali ke Zhangfu. Sepanjang jalan, Zhang Hao melihat daftar paten di tangannya dan tersenyum ringan. Ada banyak pendaftar dalam paten ini yang dimiliki bersama oleh lebih dari 2 keluarga. Ada juga banyak teknologi yang dipatenkan yang bertentangan. Tentu saja, ada juga beberapa teknologi yang dipatenkan yang telah tertinggal setelah pendaftaran, dan tidak sedikit. Semua ini menunjukkan bahwa di dalam Persatuan Suwanti, sebuah kompetisi teknologi telah dimulai. Teknologi yang dipatenkan bagus dihargai hingga 100 koin besi hitam, sedangkan teknologi yang buruk hanya dihargai 0,5 koin besi hitam. Semua orang bersumpah untuk merahasiakannya, dan kemudian mengklaim teknologi yang dipatenkan, dan membayar biaya paten sebulan sekali di bulan kedua setelah penjualan Suwanti. Mengenai biaya paten, Perserikatan Suwanti menarik 1/10 sebagai biaya penanganan, 90% sisanya dikembalikan ke keluarga tempat paten itu berada, atau pemilik paten. Tunggu 10 atau 20 hari lagi, setelah semua orang menggabungkan teknologi baru, pasar besi hitam di Kabupaten Ninghe akan lebih menarik. Kemajuan teknologi pasti akan memicu transformasi pasar besi hitam lagi. Zhang bergumam pada dirinya sendiri. Zhang Zhengde tersenyum dan diam saja. Pagi-pagi keesokan harinya, ketika Liu Xian dan yang lainnya memasuki gerbang persekutuan Suwanti, mereka terkejut menemukan semua toko terdaftar dengan tanda izin, dan semakin besar volume pembelian, semakin besar diskon. Apa yang terjadi? Liu Xian menemukan beberapa kenalan untuk ditanya, tetapi semua orang tersenyum dan tidak berbicara. Tetapi melihat senyum cerah di wajah semua orang, Liu Xian mengajukan lebih banyak pertanyaan. Tidak sampai sore hari hal paten itu menyebar. Teknologi tidak dapat diungkapkan, tetapi masalah paten dapat diungkapkan. Bahkan guild masih ada di dinding, mengukir hukum paten pertama di dunia dengan cerah, dan ada banyak pengunjung. Ketika angin di dalam Persatuan Suwanti melonjak, Zhang Hao telah kembali ke pangkalan peleburan keluarga, dan transformasi baru dimulai di dalam keluarga Zhang. Pada saat ini, itu sudah menjadi turbin lengkap yang dipajang di depan Zhang Zhengde. Ini benar-benar turbin uap, yang menggunakan panas bumi untuk memanaskan uap untuk menggerakkan turbin uap. Zhang Hao juga melihat turbin uap di depannya, matanya gelisah. Di mata Zhang Hao, mesin ini masih belum sempurna, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa ia sudah memiliki pesona teknologi. Karena keterbatasan teknis, saat ini ada 2 kesulitan teknis utama yang tidak dapat diselesaikan oleh turbin uap. Salah satunya adalah masalah bantalan. Untuk masalah bantalan, jika tidak ada bantalan bola sementara, Anda hanya dapat menggunakan refiner untuk sementara memperbaiki beberapa pasang cincin slip keras, yang dianggap aplikasi sementara. Yang kedua adalah bahwa sistem uap air dari turbin uap di depan kita terbuka, tidak tertutup. Dengan cara ini, tekanan uap, efisiensi, del, akan sangat rendah. Pasokan air dan sistem uap juga sangat sederhana. Sebuah tangki air yang ditempatkan pada ketinggian lebih dari 10 meter digunakan untuk memompa air melalui beberapa pompa French Array. Kemudian di bawah pengaruh gravitasi, air mengikuti pipa dan memasuki pemanas di atas api tanah. Ini adalah puluhan pipa melengkung, berdampingan, di mana air menjadi uap bertekanan tinggi. Saat Zhang Hao membuka katup saluran uap sendiri, uap gila itu mengalir melalui bilah turbin dan mengeluarkan suara mendesis, karena pipa uap terbuka sirkit, suaranya sangat keras. Uap itu mengalir deras melalui turbin uap, dan akhirnya keluar dari persimpangan Zhangjia di sepanjang pipa kasar, dan langsung dibuang. Turbin uap mulai berputar perlahan-lahan, auman datang.
Terdengar deru karena rotor tidak seimbang. Tidak ada cara. Saat ini, mesin ini dibuat dengan tangan, dan sudah dipuji untuk mengaktifkannya dengan enggan. Dalam hal ini, hampir semua master pemurnian dari keluarga Zhang digunakan. Didorong oleh turbin uap, cakram penggiling yang berat mulai berputar dan berakselerasi. Untuk meningkatkan kecepatan, beberapa pengrajin naik untuk membantu mendorong. Selama sekitar 1 menit, cakram gerindra sudah mulai terbang. Suatu kali, ini adalah pekerjaan terberat, terutama karena perluasan produksi Zhangjia, para pengrajin yang bertanggung jawab untuk menggiling cakram habis. Sekarang diganti dengan mesin. Para perajin memandang cakram penggilingan yang berputar sendiri dengan gembira dan bersorak gembira. Zhang Shengde dan Zhang Shengye juga membuka mulut mereka sedikit, luar biasa. Di masa lalu, beberapa pengrajin diperlukan untuk menggerakkan cakram penggilingan besar ini, dan bahkan sapi dan kuda digunakan. Sekarang, selain dari 2 batu roh tingkat rendah yang digunakan oleh mesin pompa, tidak ada kekuatan lain yang digunakan. Api tanah mereka secara selektif diabaikan oleh mereka. Turbin uap menggerakkan roda bundar logam besar, batang penghubung roda, yang sama besarnya dengan roda gerindra. Sumbu vertikal didirikan secara vertikal di tepi luar roda bundar, dan batang penghubung terhubung ke poros. Batang penghubung kemudian dihubungkan ke sumbu vertikal pada cakram penggilingan. Ketika turbin uap terus berakselerasi, kecepatan cakram gerindra juga meningkat. Tuang bijinya. Huang Mingshan meraung. Gerobak biji dituangkan ke dalam cakram gerindra. Piringan gerindra hampir tidak melambat, dan biji itu cepat hancur seperti pasir halus. Efisiensi ini hampir puluhan kali di masa lalu. Sorakan yang lebih besar pecah. Rotasi mesin yang cepat, suara menderu sangat indah. Huang Mingshan dan yang lainnya mabuk, dan Zhang Shengde dan Zhang Shengye juga mabuk. Zhang Hao mabuk. Setelah beberapa saat, Zhang Hao menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Masalah apa yang harus kita selesaikan selanjutnya? Yah, itu adalah bantalan. Tetapi untuk menghasilkan bantalan, Anda membutuhkan alat mesin. Penelitian dan pengembangan serta produksi bantalan memerlukan bantuan peralatan mesin. Belum lagi bantalan yang sangat umum, tetapi ini adalah teknologi mutiara pada tahap awal industri ini, teknologi pemrosesan dan akurasi pemrosesan jauh lebih dari bagian biasa. Karena bantalan, keandalan dan efisiensi mesin dapat dijamin. Selain itu, teknologi bantalan pemrosesan tidak sederhana sama sekali, dan membutuhkan pengalaman yang cukup dan akumulasi teknis. Sementara semua orang masih menikmati mesin yang berputar cepat, Zhang Hao sudah memikirkan rencana masa depannya. Langkah paling kritis dalam industrialisasi adalah kelahiran peralatan mesin. Dengan peralatan mesin, akan ada mesin produksi mesin. Sekarang penggerak utama mekanis sudah ada, sekarang saatnya untuk meluncurkan penelitian alat mesin. Di samping, Zhang Shengye tiba-tiba berteriak. Tikus kecil, mesin ini menghasilkan lebih banyak. Zhang Hao segera berteriak kepada Huang Mingshan. Huang Mingshan, serahkan gambar ke Bai Xiaodong dan biarkan mereka membangun sesuai dengan gambar. Bagus. Huang Mingshan menyeret Bai Xiaodong, berbalik dan berlari kembali ke ruang kelas, itu seharusnya disebut ruang penelitian di masa depan. Chapter 55. Rotasi cepat dari gerindra cakram, kekuatan dari mesin, mendorong Zhangjia untuk mendekati pintu industri secara terus-menerus, nampaknya hanya satu langkah lagi dari industrialisasi. 5 kelompok Zhao Baishi, Wang Sue, Li Mingfeng, He Zhengji dan Bai Xiaodong mengambil gambar baru dan memulai kompetisi. Dalam pembuatan penggemar, tim Bai Xiaodong memimpin berdasarkan teknologi jalur perakitan. Tetapi sisa tim tidak mau menunjukkan kelemahan, dan semua orang mengembangkan teknologi produksi yang berbeda. 5 turbin uap dibangun pada saat yang sama, dikatakan bahwa ini sama sekali tidak perlu, tetapi Zhang Hao bersikeras. Karena, untuk mengambil waktu.
Bukan hanya waktu konstruksi, tetapi juga waktu untuk pelatihan bakat. Ini adalah apa yang disebut pengetahuan sejati dalam praktik. Jika Anda ingin mengembangkan bakat, Anda memerlukan keterampilan praktis. Zhang Hao, bersama Huang Mingxian dan yang lainnya, telah memulai langkah penelitian selanjutnya. Bantalan. Huang Mingxian dan yang lainnya berpikir dalam-dalam. Zhang Hao mengambil mesin impeller dari model uji asli dan menunjuk ke poros utama dan berkata, "Apakah kamu melihat di sini? Sudah ada depresi yang jelas pada poros utama, yang disebabkan oleh gesekan." Huang Mingxian mengangguk. "Tuan, situasi seperti ini sangat umum pada gerbong yang ditarik kuda. Saya telah mengamati banyak gerbong yang ditarik kuda, dan poros utama mereka akan dipakai ke berbagai tingkat. Ini sulit untuk dipecahkan oleh mantra. Metode yang umum digunakan saat ini adalah membuat sepasang cincin selip dari besi hitam tingkat rendah dan mengisinya dengan mentega." Zhang Hao juga mengangguk. "Ya, metode ini masih dapat digunakan pada kereta. Tapi itu tidak cukup pada mesin. Karena kecepatan roda kereta bisa lebih dari 200 putaran per menit, yang tidak terlalu cepat. 300 revolusi. Tetapi turbin uap kami sekarang telah mencapai 500 revolusi per menit. Kecepatan akan terus meningkat di masa depan. Pada kecepatan super tinggi, ring slip sudah tidak mampu lagi. Saya punya ide tentang ini. Menurut pengalaman aktual, hanya ada lingkaran, dan hambatan adalah yang terkecil selama kemajuan. Jadi, apakah ada cara untuk menambahkan lingkaran antara poros utama dan kursi poros?" Dengan mengatakan itu, Zhang Hao menggunakan sepasang sumpit bulat untuk memasukkan antara poros utama dan kursi poros. Ini adalah prototipe bantalan roll. Sebuah studi baru telah dimulai. Untuk memoles roll, semua orang harus mencoba mempelajari alat mesin. Untuk mempelajari alat mesin, mereka harus mempelajari mesin kecil yang bisa digerakkan oleh batu roh. Kemudian, roda gigi, rel pemandu, poros berputar, pemotong, perlengkapan, reduksi, del muncul satu demi satu, terutama skrup, juga muncul. Hanya 2 hari kemudian, alat mesin sederhana pertama kali muncul. Bantalannya masih tergelincir, tetapi beberapa fungsi dasar alat mesin sudah tersedia. Alat-alat mesin sementara dibuat dengan metode pemurnian senjata sihir, dan kekerasannya sangat bagus. Setiap silinder besi hitam dipoles keluar, dan kemudian secara akurat dipotong menjadi satu silinder panjang 1 cm. Silinder dimasukkan ke dalam cincin poros yang juga dikerjakan dengan mesin. Untuk memastikan stabilitas roll, kandang bantalan ditambahkan, yang dicap dari lembaran besi tipis tidak perlu dikatakan, sebuah pukulan sederhana juga lahir. Juga lahir teknologi cetakan. Setelah 2 hari kerja keras tanpa akhir dan ratusan cobaan, bantalan pertama akhirnya diuji. Poros utama dimasukkan ke dalam bantalan dan kemudian diperbaiki ke kursi poros. Pusat poros utama memakai cincin besi yang beratnya mencapai 300 pound. Huang Mingxian memutar bola besi dengan kuat, dan poros utama berputar dengan liar. Tidak ada gesekan yang keras, tidak ada mencicit, itu hanya berputar diam, cepat, hampir tanpa melambat. Butuh lebih dari setengah jam agar spindle berhenti perlahan. Semua orang saling melirik, dan kemudian sorakan fanatik pecah. Zhang Hao berdiri di podium ruang penelitian baru dan diam-diam melihat beberapa peralatan mesin di tanah ruang penelitian. Mesin punching, mesin penggiling, mesin giling, peralatan mesin pemotong, mesin bor, dan mereka yang berspesialisasi dalam memproses skrup dan mur. Yayasan industri yang lengkap akhirnya muncul. Zhang Hao bertepuk tangan dan seseorang segera masuk. Hadiah yang murah hati ditempatkan di depan semua orang. Semuanya, 100 batu roh kelas atas. 100 batu roh kelas atas setara dengan 1 juta batu roh inferior. Semua orang terkejut. Huang Mingxian mengambil batu roh, tangannya gemetar. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia bisa mendapatkan kekayaan sebesar itu.
100 batu roh kelas atas, ini adalah kekayaan yang sulit dijangkau selama periode dasar. Bahkan banyak periode Jindan, mungkin tidak memiliki kekayaan seperti itu. Zhang Hao melihat perlahan, dengan senyum puas di sudut mulutnya. Itu dia. Apa yang saya berikan kepada Anda pastilah yang Anda butuhkan, dan itu melebihi harapan Anda. Menepuk tangannya lagi, Zhang Hao berkata dengan lantang. Apakah kekayaan ini membuatmu terkejut? Huang Mingshan dan yang lainnya perlahan mengangkat kepala mereka, dan mata mereka secara bertahap menjadi lebih jelas, tetapi mata Zhang Hao menjadi semakin fanatik. Di bawah, aku akan memberimu tugas untuk memasang bantalan untuk semua turbin uap saat ini. Di bawah hadiah, harus ada efisiensi. Dari awal penelitian tentang turbin uap, Huang Mingshan dan lainnya yang tidak memiliki istirahat yang baik, menelan beberapa potong Pei Yuan dan menerapkannya dalam praktik produksi. Teknologi ini sudah keluar, tetapi masih ada banyak masalah yang harus dipecahkan untuk menerapkan teknologi tersebut ke praktik. Berjalan keluar dari ruang penelitian, Zhang Hao naik ke platform tinggi dan diam-diam melihat ke pangkalan peleburan yang megah di depannya. Basis peleburan saat ini telah sepenuhnya berubah. Beberapa ban berjalan panjang, dari bagian luar pangkalan peleburan, secara kontinu diumpankan ke dalam biji dan langsung ke cakram penggilingan. 6 turbin uap meraung, ke-6 cakram gerindra berputar dengan liar, dan biji, batu roh, dan bahkan arang bambu dihancurkan dan dikirim langsung ke tungku peleburan melalui sabuk konveyor. Mesin ban berjalan adalah turbin kecil yang digerakkan oleh roh, ini adalah penyebaran dan penerapan teknologi alat mesin. Semua tungku peleburan yang dulu kecil menghilang, sebagai gantinya, 6 tungku peleburan besar diganti. Untuk mengoperasikan tungku peleburan berat ini, mekanisme katrol digunakan. Di samping setiap tungku peleburan, ada 8 kipas yang bertiup. Di bawah tungku peleburan, nyala api yang ditimbulkan oleh batu roh bersinar dengan cahaya keemasan. Baru saja melihatnya, saya melihat tungku peleburan yang tiba-tiba digerakkan oleh para pengrajin. Mereka menarik tali besi dan mengendalikan tungku peleburan untuk menuangkan besi cair melalui katrol. Warna merah terang dari besi cair itu berwarna keemasan dengan kilasan kekayaan. Melihat percikan besi cair, menuangkan satu cetakan demi satu, Zhang Hao tampak sedikit gila. Hingga Zhang Zhengye tiba, Zhang Hao terbangun. Tikus kecil, spektakuler. Paman kedua, aku seharusnya bertanya padamu, kan? Haha. Kemarin, kami membayar besi yang membeli bengkel. Dugu Junji mengambil semua pengrajin dari kota county. Itu akan ada di sana pada sore hari. Mata Zhang Hao segera melintas. Pembuatan kapal. Sebuah kapal besar yang dibangun dengan besi hitam. Kapal besar yang bisa menghancurkan lautan kematian hijau. Zhang Zhengye melanjutkan. Tikus kecil, Anda tahu, berapa banyak produksi besi hitam kami kemarin? 200 ton. Tidak, 300 ton. 300 ton besi hitam dengan kemurnian maksimum 96%. Nada bicara Zhang Zhengye penuh emosi. Sudah lebih dari sebulan sejak keluarga Zhang telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Perubahan ini berada di luar impian Zhang Zhengye. Bukanlah mimpi untuk menghasilkan 300 ton per hari dan 10.000 ton per bulan. Sampai panci besi cair dilemparkan, Zhang Zhengye berbicara lagi. Ayahmu akan menjadi bayi. Apa? Zhang Hao membeku. Ayahmu, hari ini akan menerobos periode Yuan Ying. Mulai hari ini, keluarga kita juga akan memiliki Tuan Yuan Ying. Chapter 56. Keluarga Zhang naik dan turun dengan serius, dan semua penjaga dikerahkan dan dipantau sepanjang waktu. Rintangan pertahanan keluarga diatur dalam 3 lapisan, yang harganya lebih dari 30.000 batu roh kelas atas, ratusan senjata ajaib untuk pembentukan arai. Keluarga Zhang menggunakan setengah dari modal kerja keluarga dalam sekali jalan. Selain itu, ada master yang dikirim oleh master kota.
Master yang dikirim oleh Master Kota terutama bertanggung jawab atas keselamatan Zhang Jia dan memastikan kelancaran produksi Suanti, juga mengawasi Zhang Jia. Tapi sekarang, tuan yang dikirim oleh pemilik kota ini juga menjadi perlindungan sementara Zhang Shengde. Bayi Yuan sangat penting, ini adalah kehidupan yang menyerupai negara. Selain itu, ketika menerobos masa bayi, itu juga saat kultivator adalah yang paling rentan. Jika Anda tidak hati-hati, Anda mungkin dihancurkan. Proses menghancurkan pil, membalikkan bayi, menari di ujung pisau. Kultivasi diri sangat kuat, tetapi jalan menuju kultivasi diri penuh dengan krisis. Juga, ini adalah kesempatan terbaik untuk serangan diam-diam. Setiap beberapa tahun, seorang master akan diserang dan dibunuh dalam proses menjadi bayi. Serangan menyelinap tidak hanya mencakup musuh dan musuh, tetapi bahkan mata-mata asing. Mereka enggan melihat negara Qixia tumbuh. Bahkan lebih lagi, keluarga-keluarga di sekitar keluarga Zhang, yang tidak memiliki hubungan di masa lalu, dapat datang untuk menyelinap menyerang, karena begitu bayi Zhang Shengde berhasil, keluarga Zhang akan membengkak, dan kepentingan keluarga sekitarnya akan rusak. Dunia praktik tidak pernah menjadi dunia yang damai. Pemilik kota Liu Jingming sebenarnya tiba secara langsung. Zhang Hao melangkah maju untuk bertemu. Liu Jingming melambaikan tangannya. Jangan bicara omong kosong, mari waspada dulu. Setelah terobosan, mari kita rayakan lagi. Ya, Zhang Hao silih. Pada saat ini, Liu Jingming datang sendiri, dan ini saja sudah cukup untuk berterima kasih kepada Zhang Hao. Lalu Zhang Hao menoleh dan memalingkan muka. Ada gunung biji. Biji ini dikirim oleh Liu Jingming yang mengerahkan seluruh kekuatan Kabupaten Ninghe. Itu semua biji baik-baik saja. Untuk melebur 5.000 ton besi tempa, keluarga Zhang membutuhkan setidaknya 100.000 ton biji besi tempa. Berapa 100.000 ton biji? Kepadatan massal biji besi yang rusak sekitar 2,5 ton per meter kubik, dan 100.000 ton adalah 40.000 meter kubik. Ditumpuk secara acak di sana, ada lebih dari 40 gunung, pada ketinggian lebih dari 10 meter. Untuk menggali dan mengangkut biji-biji ini, Liu Jingming menggunakan semua pasukan dan penjaga di Kabupaten Ninghe, dan menghabiskan banyak uang untuk menyewa sejumlah besar keluarga dan bisnis. Menengok ke belakang, Zhang Hao diam-diam melihat kamar di depan. Di dalam kamar, ayah saya menerobos. Sang ibu juga keluar dan Zhang Hao meminta perdamaian. Pasti berhasil, bukan? Suara ibu sedikit bergetar. Tentunya, Zhang Hao meraih tangan dingin ibunya dan berkata dengan tegas. Sekarang, setidaknya ada 8 pil Huaying di samping ayahnya, jika 8 pil Huaying masih tidak berhasil. Itu hanya bisa dikatakan kehendak Tuhan. Di langit yang lebih tinggi dari awan putih, warna-warna cerah secara bertahap muncul, dan warna memenuhi seluruh langit. Ini adalah konvergensi dari sejumlah besar Reiki, sinar matahari tersebar oleh Reiki, jadi ada kecemerlangan yang cemerlang. Reiki sendiri tidak memiliki warna. Secara bertahap, kecemerlangan di langit mulai menunjukkan kerucut terbalik, bentuk corong, bagian tengah mulai turun, dan secara bertahap mendarat di kamar Zhang Shengde. Di bawah kekuatan agung, Zhang Hao tampak melihat langit jatuh di kabut. Aura yang kaya berkumpul, dan kilat halus muncul di langit. Lambat laun, kilat meningkat, dan kilatan-kilat seperti ular roh, terpilin dalam corong berwarna-warni, penuh ketakutan yang tak bisa berkata-kata. Itu Xiao Tianjiao. Xiao Tianjiao muncul. Bagaimana mungkin ada Xiao Tianjiao? Tangan ibu bahkan lebih dingin. Cerita bersambung di bawah ini. Mata Zhang Hao juga menajam, jin dan berubah menjadi bayi, dan ada Xiao Tianjie. Tapi Xiao Tianji tidak selalu muncul. Dikatakan bahwa hanya ada sepertiga peluang munculnya. Dalam legenda semua orang, hanya mereka yang telah merusak surga akan mengalami kesengsaraan Xiao Tian, ini adalah mata Tuhan. Dengan kata lain,
adalah sial untuk melihat kilat selama transformasi Zhang Shengde menjadi bayi. Lebih penting lagi, petir memang mematikan. Di bawah Xiao Tiankai, 9 nyawa. Mulut Zhang Shengye perlahan-lahan terbuka, tiba-tiba berteriak dengan liar, "Saudaraku, kakak, hentikan sekarang, hentikan sekarang." Tidak ada gunanya. Liu Jingming tampak serius. Sekarang dia telah melanggar pil dan mulai menjadi bayi. Dia tidak dapat mendengar apapun. Entah bayinya akan berhasil, atau kematiannya akan hilang. Tidak akan ada pilihan ketiga. Sekarang, pilihan ketiga apa? Zhang Hao penasaran. Liu Jingming menjelaskan. Secara umum, jika Anda gagal menghancurkan pil dan mengubah bayi Anda, si Wei akan jatuh kembali ke puncak periode fondasi. Tetapi tidak ada kekhawatiran hidup. Dan karena fondasinya masih ada, Anda akan segera dapat kembali ke puncak Jindan. Zhang Hao menatap langit tempat petir berangsur-angsur jatuh, mengambil napas dalam-dalam, dan sekarang dia tidak bisa peduli. Segera memerintahkan. Semua penjaga, letakkan pedang di tangan mereka di atap dan berdiri. Kenapa? Tanya Zhang Shengye. Jelaskan sesudahnya. Kata-kata Zhang Hao tidak jatuh, angin bertiup di kakinya, dan orang-orang telah pergi. Zhang Hao langsung pergi ke pangkalan peleburan dan berteriak. Semuanya, berhenti bekerja dan pindahkan semua batang besi, batang, linggis, del. Yang panjangnya lebih dari 3 meter, semakin lama semakin baik. Lepaskan sabuk konveyor dan keluarkan braket. Cepat. 200 orang pertama. Bawa semua rantai juga. Semua orang masih terpana. Zhang Hao menarik pedangnya, memotong sabuk konveyor secara langsung, meraih braket seberat beberapa ratus kilogram dan panjang 5 meter, dan berlari keluar. Lebih dari 300 orang bergerak, mengambil jeruji besi dan jeruji besi, dan bergegas keluar. Yang terpanjang adalah batang besi sepanjang 10 meter yang digunakan untuk mengaduk besi yang meleleh, dan 3 pengrajin membawanya. Banyak lainnya menyeret rantai, diikuti oleh lalala. Pada saat ini, Zhang Hao melihat kilat di atas langit, yang kurang dari 100 kaki dari tanah. Pada saat ini, ada lebih banyak kilat dan lebih banyak hambatan angin, mereka terjerat, jatuh perlahan seperti langit, dan sepertinya menghitung hukuman mati. Cepat! Suara Zhang Hao bodoh. Kerumunan mengikuti Zhang Hao sepanjang perjalanan kembali ke rumah batin. Zhang Hao mendorong penjaga pergi dan memerintahkan para pengrajin untuk mendirikan batang besi dan meletakkan tali besi di rumah. Beberapa saat kemudian, lusinan batang besi didirikan di luar ruang tertutup Zhang Shengde, batang besi tertinggi setinggi 10 meter dan dimasukkan langsung di ambang pintu, dengan pedang menunjuk ke langit. Seutas tali mengikat atap dan menyeretnya ke tanah di kedua sisi. Zhang Hao berteriak lagi. Mengubur tali besi di bawah tanah. Cerita bersambung di bawah ini. Para pengrajin telah mengikuti saran Zhang Hao dan akan segera selesai. Kembali, semuanya kembali, setidaknya 10 kaki jauhnya. Kerumunan mundur gila, hanya menyisakan ruang soliter di tengah, ratusan pedang dimasukkan di atap ruangan, dan lebih dari selusin tali besi diletakkan secara merata di atasnya. Di sekitar rumah, puluhan batang besi besar dan kecil didirikan. Di langit, kilat terus turun, guntur berguling, dan tuli dimulai, dan bumi bergetar di bawah guntur. Bahkan pemilik kota Liu Jingming pucat saat ini. Hampir tidak mungkin untuk hidup di bawah kilat. Batuk. Zhang Hao, apa gunanya melakukan ini? Zhang Shengye juga menatap Zhang Hao dengan gugup. Ibu Zhang tampak pucat, menatap Zhang Hao dengan linglung, dan tampaknya menganggap Zhang Hao sebagai sedotan terakhir yang menyelamatkan jiwa. Zhang Hao juga sangat gugup. Saya tidak yakin, mari kita bicarakan dulu. Saat kilat terus turun, napas semua orang menjadi lebih dan lebih cepat, ketika kilat itu sekitar 30 meter di atas tanah, napas semua orang menghilang. Terlalu gugup. Chapter 57. Kesengsaraan surgawi perlahan-lahan turun,
seperti menggiling cakram, jika dinilai, kilat menjadi semakin gila. Pikiran semua orang muncul dengan kata seperti itu. Bencana kepunahan. Suasananya sangat ketat. Tiba-tiba, perubahan terjadi. Tapi kilatan petir di bagian bawah tiba-tiba menyimpang dari arah dan menabrak pilar besi tertinggi. Retak. Semburan suara renyah, seolah-olah langit pecah, meledak, dan kilat menghantam pilar besi secara instan, tetapi melihat percikan listrik yang bagus, berputar-putar, bergelombang, dan jatuh dari pilar besi, dan mengalir ke tanah. Ledakan. Dengan keras, tanah di dekat batang besi hancur, dan lubang yang dalam dengan kedalaman 1 kaki dan kisaran 3 kaki muncul, dan lumpur yang terbakar terbang ke keempat sisi. Buang napas. Napas yang berat muncul. Dan Zhang Hao menepuk dadanya dengan keras, senyum tipis muncul di wajahnya yang gugup. Berhasil. Apakah petir yang muncul di sini adalah apa yang disebut Sky Tribulation? Zhang Hao masih belum yakin, tetapi setidaknya, petir ini masih listrik, dan masih ada rahasia di antara itu dan batang besi. Dengan pengkhianatan kilat pertama, petir yang tersisa tampaknya menemukan terobosan, otak bergegas ke batang besi tertinggi. Akibatnya, batang besi tebal ini berubah menjadi merah dan meleleh pada tingkat yang terlihat oleh mata telanjang. Uff! Sekumpulan besi cair jatuh ke tanah, dan asap serta nyala api ringan meletus dari tanah. Di langit, kilat dengan cepat menemukan target baru, lebih banyak jeruji besi menemukan percikan cinta. Alhasil, pemandangan spektakuler pun muncul. Petir gila dan irasional bergegas ke batang besi di dekatnya, batang besi menuntun petir gila ke tanah, dan tanah di tanah meledak lapis demi lapis. Sejumlah besar Reiki memasuki rumah tanpa hambatan. Zhang Hao tampak terkejut pada awalnya, tetapi setelah beberapa saat, Zhang Hao secara bertahap menemukan cerita bersambung di bawah ini. Pada awalnya, aura yang dikumpulkan dari semua arah dicampur. Warna-warni penuh warna bercampur dan tidak teratur. Tetapi setelah kilat, aura menjadi murni dan tembus cahaya, dan kecemerlangan warna-warni berlanjut seperti benang sutra. Jadi, kilat jelas bukan bencana. Ini adalah kesempatan. Zhang Hao akhirnya menjelaskan kepada Zhang Zhengye, Liu Jingming, ibunya, dan semua orang. Hal ini harus dijelaskan dengan jelas, jika tidak semua orang akan mengatakan. Ketika Zhang Zhengde berubah menjadi bayi, ada kesengsaraan langit kecil, mungkin orang ini membawa kita semua, apa yang dilakukannya untuk menyakiti dunia. Oleh karena itu, jika masalah ini tidak dijelaskan dengan jelas, reputasi keluarga Zhang akan rusak, dan itu harus ditunjukkan pada saat itu, maka itu akan merepotkan. Tapi setelah penjelasan seperti itu oleh Zhang Hao, banyak hal berubah, bencana hari ini tampaknya menjadi hadiah. Belum lagi yang lain, bahkan Tuan Liu Jingming melihat aura murni itu, dan dia menelan ludah. Zhang Hao melihatnya, dan dia gugup lagi. Tidak, kita harus menemukan cara untuk mengalihkan perhatian Liu Jingming. Begitu matanya berbalik, Zhang Hao memikirkan masalahnya. Tuan Liu Cheng, bisakah junior mengajukan pertanyaan? Tuan muda Zhang tersenyum polos, menciptakan penampilan yang rajin dan rajin belajar. Oh, apa masalahnya? Ini tentang aura. Ada aura di aura, dan itu sangat agung. Ada aura antara surga dan bumi, tetapi relatif jarang. Mengapa semua orang menyerap aura surga dan bumi, bukan aura ketika mereka berlatih? Ini, haha. Kamu benar-benar bertanya pada orang yang tepat, rata-rata orang benar-benar tidak dapat memahami ini. Zhang Hao mengangguk, dia juga bertanya kepada ayahnya, tetapi ayahnya tidak tahu mengapa. Saya hanya tahu bahwa latihan spiritual seharusnya tidak menggunakan batu roh sebanyak mungkin, tetapi tidak ada masalah untuk menggunakan batu roh untuk memulihkan perilaku kultivasi dan menambah kerugian. Zhang Hao tolong lagi. Liu Jingming berkata, sederhananya, roh dunia ini hidup. Roh di batu roh sudah mati.
Aura antara langit dan bumi bebas dan hidup, penuh vitalitas. Ada juga yang mengatakan bahwa aura antara langit dan bumi mengandung hukum langit dan bumi. Energi spiritual di batu roh itu malas dan tak bernyawa, dan latihan energi spiritual ini pasti akan berdampak. Karena itu, seseorang tidak dapat, secara langsung, menggunakan batu spiritual untuk berlatih. Cara yang benar untuk menggunakan batu roh adalah mengatur susunan arwah pengumpulan dan mengumpulkan arwah antara dunia untuk berlatih. Ternyata begitu. Zhang Hao tiba-tiba menyadari. Kecuali bahwa batu roh tidak dapat digunakan secara langsung untuk latihan spiritual, apakah ada hal lain yang perlu diperhatikan? Tuan Liu Cheng menoleh dan memandang Zhang Hao. Apakah kamu bukan murid terdaftar Xuan Zenism? Bisakah kamu pergi ke Cui Zhu Fengzi untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini? Jika ada orang bijak, mengapa kamu harus tetap dekat dan mencari jauh? Zhang Hao terlihat serius dan serius ketika dia mengatakan ini. Liu Jingming tertawa terbahak-bahak. Melihat pemandangan guntur dan guntur di depan, tetapi ruangan itu tidak terluka, matanya juga berkedip dengan tidak dapat dijelaskan. Cerita bersambung di bawah ini. Setelah beberapa saat merenung, Liu Jingming berkata dengan ringan, tidak ada yang lain selain latihan spiritual. Zhang Hao berterima kasih. Mata Liu Jingming, tetapi menatap tegas ke depan, sepertinya dia ingin benar-benar mengingat gambar di depannya. Petir berangsur-angsur menghilang, sebagian besar jeruji besi yang didirikan di sekitar rumah meleleh dan berputar, hanya tali kawat di atap yang masih utuh. Akhirnya, pusaran langit bergetar dan menghilang. Raungan panjang yang keras keluar dari rumah, dan suasananya luas dan tak berujung seperti gelombang laut. Liu Jingming berteriak keras. Selamat kepada teman-teman Daois karena telah melangkah ke Yuanying. Sejak saat itu, laut melebar dengan cepat, langit tinggi dan burung terbang, dan langit dan tanah tinggi lebar dan bebas. Pintu terbuka perlahan, dan Zhang Shengde berjalan perlahan, kakinya stabil dan kuat. Tetapi saat berikutnya, Lao Zhang tertegun, apa yang terjadi di halaman? Akhirnya menjadi alam Yuanying yang diimpikan oleh banyak praktisi, Lao Zhang secara alami ingin berpura-pura menjadi seorang master. Namun, pada saat ini, melihat halaman yang kacau ini, Lao Zhang tertegun. Sang atasan tidak berpura-pura, tetapi malah tampak tercengang. Saya akan membuat terobosan kecil, bagaimana itu bisa terjadi? Tapi tidak seperti itu. Melihat bagaimana orang-orang di sekitar ingin tertawa tetapi tidak berani tertawa, Zhang Shengde akhirnya bereaksi. Bersenandung, Xiao Hao, apa yang terjadi? Zhang Hao melepaskan tangan ibunya dan melangkah maju untuk menjelaskan. Maksudmu, aku hampir disambar petir. Mulut Zhang Shengde melebar, dan dia melihat pemandangan yang rusak lagi, tetapi bahkan lebih terkejut. Saya tidak melakukan sesuatu yang berbahaya. Momen kuncinya adalah, tentu saja, Zhang Hao. Ayah, saya pikir pernyataan Xiao Tianjiao mungkin salah. Sebaliknya, saya pikir kemunculan Xiao Tiankai sebenarnya adalah kesempatan, tetapi kesempatan ini agak berbahaya. Liu Jingming berkata. Saya pikir juga begitu. Semakin besar bahayanya, semakin besar pula keuntungannya. Fondasi Daoyou saat ini, saya khawatir itu jauh melampaui masa pertumbuhan rata-rata. Oh, apakah itu? Lao Zhang masih dalam keadaan tidak menentu. Liu Jingming mengulurkan tangan kanannya, sekelompok yuan sejati melayang di telapak tangannya. True Yuan memiliki kilau warna-warni di bawah sinar matahari, sejernih kristal. Zhang Shengde juga mengulurkan tangan kanannya, dan elemen nyata muncul di telapak tangannya. Elemen sejati keduanya langsung putus. Yuan sejati Zhang Shengde lebih jernih dan murni, sinar cahaya berwarna-warni seperti benang sutra, dan mereka terus-menerus. Sebaliknya, Yuan sejati Liu Jingming agak membingungkan. Liu Jingming menerima Yuan nyata, menghela nafas dan iri hati, tetapi akhirnya mengucapkan selamat.
Zhang Shengde juga mengucapkan terima kasih. Terima kasih atas bantuan Anda. Saya tidak ingin pemilik kota memperbaikinya selama masa bayi. Liu Jingming memberikan beberapa kata, dan tiba-tiba berbalik untuk melihat sekeliling. Tidak ada yang diizinkan untuk mengatakan apapun tentang urusan hari ini. Datang dan bersumpah satu per satu. Cerita bersambung di bawah ini. Little Heaven Tribulation ternyata menjadi peluang, masalah ini harus ditanggung, terutama Zhang Hao dapat memecahkan Heaven Tribulation yang sangat penting. Chapter 58. Di Kabupaten Wuyang dan Kota Sahe di barat laut negara Qixia, ada perusahaan bisnis yang baru didirikan, perusahaan bisnis Yulong. Perusahaan bisnis ini baru-baru ini muncul, tetapi telah sangat menduduki urat biji besi tempa lokal, sehingga beberapa keluarga dan bisnis lokal dengan ide-ide hanya bisa menghela nafas. Karena ada bayangan Jiu Yang Zong di belakang pendatang. Yulong didirikan oleh Qian Mingjue. Mengandalkan pengaruh Jiu Yang Zong, Yulong sekarang memiliki kekuatan yang cukup besar. Tetapi dalam beberapa hari terakhir, Qian Mingjue mulai menghela nafas. Suatu hari, dia percaya bahwa selama dia berkembang dengan tenang, dia pasti akan memiliki kesempatan untuk membalas kebenciannya. Namun, kecepatan perkembangan keluarga Zhang membuat Qian Mingjue tak berdaya dan bahkan putus asa. Dan untuk sekte Jiu Yang, Qian Mingjue memiliki keluhan dan bahkan dendam. Ketidakpedulian saudari itu dan cemoohan murid-murid Jiu Yang Zongshanmen meninggalkan hati Qian Mingjue yang sudah terluka dengan bekas luka yang lebih dalam. Tapi sekarang dia harus menggunakan prestise Jiu Yang Zong untuk berkembang secara lokal. Bahkan besi tempa dari perusahaan naga giok, sebagian besar dijual ke Jiu Yang Zong. Ini membuat Qian Mingjue sangat merasakan rasa malu. Terutama baru-baru ini, ada berita bahwa Zhang Shengde telah menjadi Yuanying, dan Zhang Hao menyembah Jenderal Wu Fanghai sebagai pamannya, sangat menyakiti hati Qian Mingjue. Qian Mingjue tiba-tiba menemukan bahwa dia sangat tak berdaya. Balas dendam telah menjadi mimpi indah. Keluarga Zhang telah berkembang terlalu cepat baru-baru ini, dan semakin cepat. Terutama langkah super besar keluarga Zhang Jia baru-baru ini peleburan 5.000 ton besi hitam murni 95% untuk negara. Kejadian ini menimbulkan sensasi yang sangat besar. Anda tahu, untuk melebur 5.000 ton besi hitam ini, Kabupaten Ninghe telah menggali lebih dari 100.000 ton biji. Juga, karena peleburan besi tempa dengan kemurnian tinggi membutuhkan batu roh yang lebih rendah daripada batu roh yang lebih rendah, Kabupaten Ninghe dengan panik mengumpulkan lebih dari 5.000 ton batu roh yang lebih rendah. Batu roh standar yang dipotong berukuran 1 inci, sepotong batu roh memiliki berat sekitar 2 atau 5.000 ton batu roh inferior hampir setara dengan 25 juta batu roh. Kekayaan yang terakumulasi di Kabupaten Ninghe selama lebih dari 10 tahun telah habis. Pengumpulan begitu banyak sumber daya secara alami tidak dapat dirahasiakan. Selain itu, Wu Fanghai dan Liu Jingming tampaknya tidak ingin merahasiakannya. Dan ini membawa tekanan terengah-engah Qian Mingjue. Keluarga Zhang, semakin kuat dan kuat. Bisakah kamu membalas dendam? Qian Mingjue meraih pagar dengan kedua tangan, giginya terkatup. Praktiknya saat ini adalah puncak periode penyulingan Qi, yang hanya berjarak satu langkah dari yayasan. Tetapi bahkan jika itu adalah sebuah yayasan, apa yang dapat ia lakukan? Kesenjangannya terlalu besar. Sangat putus asa. Qian Mingjue meraung tak berdaya di dalam hatinya. Tiba-tiba ada langkah kaki. Cerita bersambung di bawah ini. Qian Mingjue sangat marah. Jangan kalian semua berhenti menggangguku. Keluar. Hehe. Tuan Qian tidak mampu, dan emosinya tidak kecil. Orang yang datang tidak peduli dan dengan lembut membuka pintu dan berjalan masuk. Qian Mingjue huoran berbalik. Siapa kamu? Orang ini, dalam jubah hitam, bukan orang yang dikenalnya, dan aksennya bukan lokal.
Memperkenalkan diriku, Zhuang Yunwen, dari Tanah Perubahan Gunung, adalah puncak emas keemasan. Apa yang akan kamu lakukan? Qian Mingjue berkata di tenggorokannya. Orang-orang di Tanah Lancang sekarang menyerukan ekspedisi timur ke seluruh negeri, dan salah satu tujuan ekspedisi timur adalah Tanah Lancang. Zhuang Yunwen duduk sendiri. Begitulah cara Master Qian memperlakukan tamu. Tamu macam apa ini? Bagaimana aku bisa membalaskan dendammu? Aku tidak akan bekerja sama dengan orang-orang di Tanah Lancang. Zhuang Yunwen melanjutkan tanpa ragu-ragu. Bagaimana saya bisa membantu Anda dengan rasa malu? Aku. Qian Mingjue membuka mulutnya dan tiba-tiba tidak mengatakan apa-apa. Sebuah tanda kepercayaan muncul di wajah Zhuang Yunwen. Tuan Qian, sebenarnya, saya telah diam-diam mengamati Anda selama lebih dari 10 hari. Qian Mingjue menarik napas dalam-dalam dan perlahan-lahan menjadi tenang. Mengapa Anda memilih saya? Saya hanya sedikit periode pemurnian gas, dan bertanya pada diri sendiri untuk tidak membantu Anda. Tidak, kamu lupa, kamu masih memiliki identitas Jiu Yangzong. Selain itu, nilai identitas Anda sebagai tuan muda keluarga Qian jauh melebihi imajinasi Anda. Apa nilainya? Terkenal, gurunya terkenal dengan namanya yang terkenal. Apakah kamu tahu bahwa keluarga Zhang Sengde telah menjadi Yuanying baru-baru ini? Tentu tahu. Aku tahu betul. Tapi apa yang bisa aku lakukan? Apa yang harus dilakukan? Qian Mingjue sudah sedikit gila. Jangan khawatir, jangan khawatir. Selama periode ini, hal yang menarik terjadi. Selama proses Zhang Sengde menghancurkan pil menjadi bayi, bahkan ada hari kecil. Jadi saya pikir, keluarga ini pasti telah melakukan sesuatu yang mengerikan. Misalnya, alasan mengapa keluarga Zhang begitu kuat sekarang adalah karena segala cara dan apa yang Anda dapatkan dari keluarga Qian. Tidak. Mata Qian Mingjue sedikit berkedip, dan dia masih berjuang di ambang keputusasaan. Zhuang Yunwen melihat Qian Mingjue terlihat seperti ini, sudut mulutnya sedikit terangkat, tidak, ya. Selama kamu menggigit dan berkata ya, itu akan. Ini. Zhuang Yunwen tidak memberi Qian Mingjue kesempatan untuk berbicara. Apakah Anda ingin membalas Sue Fen? Ini adalah satu-satunya kesempatan Anda. Kehilangan kesempatan ini, keluarga Zhang akan terbang ke langit. Ketika keluarga Zhang menyerahkan lebih dari 5.000 ton besi hitam ke Wu Fanghai, keluarga Zhang akan menjadi pemula di negara Qixia dalam satu gerakan. Pada saat itu, keluarga Zhang bahkan tidak perlu berbicara, orang lain akan mengambil inisiatif untuk membantu keluarga Zhang Jiang. Saya telah mendengar bahwa ada banyak orang di kota Sahe yang tidak puas dengan Anda. Cerita bersambung di bawah ini. Wajah Qian Mingjue akhirnya berubah. Zhuang Yunwen melanjutkan. Apakah Anda ingin malu? Penghinaan dari Jiu Yangzong tidak nyaman. Saya akan memberi Anda janji. Zhuang Yunwen bersumpah ke langit, tidak peduli apa artinya Anda menggunakan, selama itu dapat menahan keluarga Zhang, atau bahkan mengganggu 5.000 ton besi hitam, saya akan membawa Anda ke negara Lancelan dan memberi Anda identitas yang mulia. Jika Anda bisa mendapatkan teknologi besi hitam Zhangjia, saya akan mengajak Anda menemui Kaisar. Teknologi Zhang sudah cukup bagi Anda untuk mendapatkan berkah dari Sang Earl. Earl, ada perdangan. Selama Anda berada di Tanah Perubahan, ditambah dengan teknologi Zhangjia dan dikembangkan selama 100 tahun, Anda dapat mengabaikan Jiu Yangzong. Mata Qian Mingjue secara bertahap memerah. Dia sekarang benar-benar tertarik dengan berbagai manfaat, tetapi dia lupa untuk mempertimbangkan rasionalitas. Minat membuat orang gila. Kebencian membutakan jiwa. Pada saat ini, Qian Mingjue didorong oleh minat dan didorong oleh kebencian, dan pikirannya mulai kehilangan kendali. Dan pakaian Zhuang Yunwen membuat Qian Mingjue merasa nyaman. Beberapa saat kemudian, Qian Mingjue bersumpah. Sangat bagus. Zhuang Yunwen mengangguk dengan senyum di wajahnya,
aku sudah membiarkan orang menyebarkan desas-desus. Kamu akan memulai perjalananmu kembali ke Kabupaten Ninghe sekarang, dan seseorang akan menghubungi kamu di sana. Ingat, jangan mengacaukan segalanya. Jika tidak, Anda bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menjadi seekor anjing. Aku, Ming, Bai. Qian Mingjue menggeram dengan suara rendah. Setelah mengusir Liu Jingming, keluarga Zhang hidup dan merayakan selama beberapa hari. Setelah perayaan berakhir, Zhang Hao segera diseret oleh ayahnya, Zhang Shengde, ke ruang belajar, dan diinterogasi. Kisah macam apa yang ada antara Xiao Tianji dan bar besi, tolong jelaskan padaku. Zhang Hao basah dan menjelaskan lagi secara rinci beberapa kali sebelum akhirnya meninggalkan ruang belajar yang mengerikan dengan gemetar. Hal paling melelahkan yang saya temukan adalah menjelaskan kepada orang-orang yang tidak memiliki konsep teknologi apa yang terjadi dengan teknologi, terutama banyak hal yang tidak dapat dikatakan dengan jelas. Paling-paling, tidak ada jawaban untuk Niu bermain piano. Dapat dijelaskan bahwa teknologi dapat dikalahkan. Jika Anda tidak berbicara dengan baik, Anda akan dibakar hidup-hidup seperti Kopernikus. Zhang Hao masih menghela nafas, dan tiba-tiba Huang Mingxian terbungkus mantra dan panik, tampak pucat. Tuan muda, tidak baik, kami memotong tanah dan darah berdarah. Manajer umum Zhang Shengye meminta Tuan muda untuk bergegas. Chapter 59. Ada juga masalah menyumbangkan 5.000 ton besi hitam, yang telah menghabiskan kekayaan Kabupaten Ninghe, yang merupakan lubang besar. Karena sebagian besar dari Anda bertanya, Tianya memesannya. Dan 5.000 ton besi hitam, dari sudut pandang nasional, dari sudut pandang industri, tidak terlalu tiba-tiba, belum lagi perlunya membuka jalan untuk perjalanan besar berikutnya. Cerita bersambung di bawah ini. Ada juga masalah tentara. Pengaturan di sini adalah untuk mempraktikkan dunia. Tidak ada artinya bagi orang biasa untuk pergi ke medan perang, dan jumlah master terbatas. Akhirnya, terima kasih atas dukungan dan saran Anda. Menggali tanah. Zhang Hao tampak lucu. Sebagai orang modern, saya tidak percaya pada keberadaan geografi. Ada begitu banyak tambang dan proyek terowongan yang akan ditemukan jika ada geografi. Ketika Huang Mingxian kehabisan, Zhang Hao pertama kali melihat bahwa ribuan orang berbaris menuju keluarga Zhang. Melihat Dugu Junji terkemuka, Zhang Hao tiba-tiba tersenyum. Para pengrajin pembuatan kapal akhirnya tiba. Tidak mudah memindahkan orang-orang ini. Meskipun mereka sudah dijual, pengrajinnya adalah manusia, dan mereka punya ide sendiri. Dan pengrajin bukan budak, mereka juga memiliki kebebasan penuh. Mencoba menggali orang-orang ini benar-benar membuang banyak pikiran. Pertama-tama, untuk menghibur hati mereka yang hancur. Namun, pekerjaan Dugu Junji sangat indah, dia tahu dengan baik, memindahkannya dengan mudah, dan akhirnya menambahkan pengaruh keluarga Zhang saat ini dan ancaman yang sesuai, tetapi sebagian besar pengrajin datang. Beberapa benar-benar tidak ingin datang, maka mereka hanya bisa menyerah. Dari kejauhan, Dugu Junjie menyapa Zhang Hao. Dia tahu bahwa pengrajin ini sebenarnya dibeli oleh Zhang Hao. Zhang Hao pertama menyapa, dan kemudian bertanya tentang situasinya. Ada 853 pengrajin di 3 bengkel pembuatan kapal, di antaranya 52 pengrajin papan atas, 127 pekerja besar, 418 pekerja kecil, dan sisanya 256 pekerja magang. Selain itu, ada 4.071 anggota keluarga. Bagaimana dengan literatur teknis? Semua ada di sana. Total 3 gerbong ditarik dan ada 539 volume material. Tidak peduli apa yang berguna atau tidak berguna, aku mengambil semuanya. Ini kerja keras. Pertama mengatur orang-orang ini untuk hidup dan merawat mereka, terutama memperhatikan anak-anak, apakah mereka sakit atau lemah, jika tidak, gunakan Pei Yuan dan untuk menyelamatkan orang.
Selain itu, mereka yang berusia di bawah 10 akan diberikan Pei Yuan dan per orang, mereka harus diambil di bawah pengawasan orang tua mereka. Ah, Dugu Junji berkedip, dan Pei Yuan dan menginginkan 20 batu roh. Pada kenyataannya, ketika negara-negara barat bersiap untuk ekspedisi ke timur, harga ini meningkat. Sekarang Pei Yuan dan di pasaran telah mencapai 30 batu roh. Tidak hemat biaya untuk menggunakan Pei Yuan dan semahal itu untuk menyelamatkan anak dari pengrajin biasa. 30 Spirit Stone, Anda dapat mempekerjakan 3 pengrajin yang baik. Zhang Hao tidak menjelaskan lebih lanjut, dan bergegas pergi di samping Huang Mingxian. Dugu Junji memandang punggung Zhang Hao, dan akhirnya menggelengkan kepalanya tak berdaya. Tuan muda ini tidak terlalu muda, tapi dia sudah menunjukkan sisi luar biasanya. Hanya untuk sekarang, pesan saja tanpa penjelasan. Atau mungkin Su meremehkan penjelasan. Dugu Junji mengangkat bahu. Ya, karena kamu tidak peduli dengan Pei Yuan dan, maka aku akan menggunakannya dengan keras. Faktanya, setelah perjalanan panjang, orang dewasa baik-baik saja, dan anak-anak mulai kehilangan akal, dan beberapa sudah menjadi sakit. Meskipun ini adalah praktik dunia, itu tidak berarti bahwa tidak ada rasa sakit. Faktanya, banyak penyakit di dunia latihan bahkan lebih mematikan. Cerita bersambung di bawah ini. Tidak ada kekurangan Pei Yuan dan di keluarga Zhang, banyak keluarga menggunakan Pei Yuan dan sebagai mata uang untuk membayar harga suanti. Dugu Junji langsung melamar sekotak 1000 Pei Yuan dan. Kemudian, selama anak itu di bawah 10 tahun, atau sakit, 1 per orang, ke dalam air di bawah pengawasan orang tua mereka, dan ambil sedikit. Ribuan Pei Yuan dan, harga pasar sekarang melebihi 30.000 lingxi. Tetapi selama proses distribusi, Dugu Junji secara bertahap menyadari bahwa Pei Yuan dan sederhana, sebagai imbalan atas rasa terima kasih yang tak berkesudahan dari para pengrajin. Pada akhirnya, hanya lebih dari 800 keping Pei Yuan dan digunakan, tetapi mereka mendapatkan ketulusan dari semua orang di tempat kejadian. Tidak peduli seberapa baik Anda mengatakannya, Anda sebaiknya melakukannya dengan baik. Yang diwakili Pei Yuan dan adalah keyakinan akan komitmen perjalanan. Melihat senyum tulus semua orang, Dugu Junji jatuh ke dalam perenungan. Sepertinya aku telah dibeli oleh Zhang Shengde dengan cara yang sama. Sepertinya cukup bahagia. Dia mengatakan bahwa Zhang Hao mengikuti Huang Mingxian sampai ke lokasi penambangan, dan Lao Yuan melihat paman kedua Zhang Shengye yang cemas. Zhang Shengde, ayah yang datang dengan tergesa-gesa, juga mengerutkan kening. Zhang Jia Mining sudah mulai menggunakan mesin, tetapi sekarang mesin telah berhenti. 2 tali dengan ember besi miring jauh ke kedalaman tambang. Meskipun pemilik kota Liu Jingming sudah mengirimkan 100.000 ton biji, keluarga Zhang masih menggali. Banyak pengrajin mengepung tambang dan berbisik. Wajah kebanyakan orang sedikit khawatir. Dalam teriakan tuan muda, Zhang Hao mendekat, tetapi melihat kedalaman lubang tambang yang dalam. Di bawah pencahayaan beberapa lampu giok, cairan kemerahan gelap berkedip. Perhatikan baik-baik, cairan ini harus berwarna merah kecoklatan dan hitam, sepertinya itu benar-benar darah kering. Namun, di bawah cahaya, warna pasti akan memiliki penyimpangan. Di udara, selain bau debu biji yang sedikit tidak menyenangkan, ada sedikit bau menyengat dan bau berminyak. Bau menyengat bercampur dengan aroma berminyak, mata Zhang Hao tiba-tiba cerah. Hal ini, mungkinkah? Setelah memikirkannya, Zhang Hao bertanya kepada pamannya, "Paman, apakah benda ini berbahaya sejak ditemukan?" Tidak. Tapi sepertinya beracun. Hanya beberapa pengrajin yang disemprotkan ke seluruh tubuhnya, dan tubuhnya menjadi merah dan bengkak. Bagaimana dengan para pengrajin? Bagaimana dengan pakaian mereka? Tanya Zhang Hao mendesak. Di sana, Zhang Shengye menunjuk ke samping. Zhang Hao berjalan dan menemukan bahwa beberapa pengrajin dengan panik mencuci tubuh mereka,
dan sudah ada pembengkakan besar di permukaan tubuh mereka, rambut mereka saling menempel. Cairan kental dan pedas sulit dibersihkan, dan noda minyak muncul di air. Menghadapi cairan semacam ini, mantra kecil, no scale, yang biasa digunakan oleh integrator tampaknya tidak efektif. Para pengrajin telah menanggalkan pakaian mereka dan pakaian itu dibuang ke samping. Apakah kamu membawa Jiedudan? Zhang Hao bertanya pada seseorang yang bertanggung jawab atas pengrajin di sebelahnya. Tuan, saya mengambilnya. Tapi itu tidak berpengaruh. Cerita bersambung di bawah ini. Zhang Hao berpikir sejenak. Gunakan Pei Yuan dan 3 per orang. 3 Pei Yuan dan turun bersama-sama, dan situasi beberapa pengrajin dikendalikan, kemerahan pada tubuh menghilang pada tingkat yang terlihat dengan mata telanjang. Zhang Hao tahu, ini harus alergi, bukan keracunan. Pei Yuan dan menyegarkan, bukan detoksifikasi. Angkat pakaian di sebelahnya dengan tongkat kayu. Pakaian ditutupi dengan cairan merah marun, sedikit transparan, pakaian direndam dalam air dan basah. Zhang Hao dengan hati-hati melepaskan bola api kecil dan membakarnya sebentar. Pakaian basah terbakar, nyala api meningkat dengan cepat, nyala api tampak merah gelap, asap hitam menggulung, dan bau menyengat lebih besar. Zhang Hao melihat dan tersenyum. Ini bukan darah nadi naga, ini adalah darah industri. Ini, minyak. Ini adalah permata dari bumi. Meskipun minyak merah marun jarang, itu setelah 2 dunia, dan itu normal untuk memiliki perbedaan. Tapi segera, senyum Zhang Hao secara bertahap menghilang dan mulai bermartabat. Karena warna nyala api secara bertahap muncul keemasan, dan suhu tinggi datang. Situasi ini sangat mirip dengan situasi di mana batu roh dan metode susunan api digunakan untuk menyalakan api. Mungkinkah dikatakan bahwa minyak ini mengandung Reiki, dan Reiki dinyalakan? Tampaknya langsung dinyalakan. Zhang Hao berpikir dalam-dalam. Aura itu langsung dinyalakan, lalu mengapa udara di sekitarnya tidak terbakar? Anda tahu, ada banyak aura di udara sekitarnya. Dengan kata lain, apakah ada sesuatu dalam minyak yang bereaksi dengan Reiki? Hanya dengan cara ini bisa dijelaskan. Aura terbakar, melepaskan panas dan energi yang lebih ganas. Xiao Hao. Zhang Shengde menyela lamunan Zhang Hao. Zhang Hao menoleh untuk melihat mata khawatir ayahnya dan tersenyum. Ayah, benda ini bukan darah naga Vena, tetapi jenis bayi lain. Lihat, itu dapat memberikan suhu tinggi. Baru-baru ini kita mempelajari turbin uap, hal semacam ini dapat menjadi sumber energi baru untuk turbin uap. Ia bisa menggerakkan turbin uap seperti api di darat, bisa sefleksibel batu roh, dan lebih murah daripada batu roh. Zhang Shengde tertegun. Jangan banyak berubah, buat ini jelas. Zhang Hao melanjutkan dengan berkata, Ayah, di negara Qixia, di mana lagi yang disebut darah geografis ini ditemukan? Ambil tempat-tempat ini. Membelinya. Chapter 60. Minyak. Minyak. Masih minyak. Mimpi Zhang Hao semua minyak, dan dia tidak bisa tenang sama sekali. Apa arti minyak? Terlalu banyak jelas tidak jelas dalam 3 kata. Karena penemuan dan penggunaan minyak, ada masyarakat industri dan peradaban modern. Dan sekarang, keluarga Zhang menemukan minyak di kaki mereka. Sekarang setelah Suanti dan mesin-mesin listrik tersedia, minyak telah muncul lagi, dan kegembiraan di hati Zhang Hao dapat dibayangkan. Tapi Zhang Hao terlalu bersemangat, dan otaknya penuh dengan minyak, mesin, dan artileri kapal raksasa, tetapi suasana hatinya naik. Selama latihan, ia menaruh perhatian besar pada ketenangan, tetapi Zhang Hao sekarang berpikir liar selama 2 hari, dan kejutan besar menemukan minyak secara bertahap membuat keadaan pikiran Zhang Hao tidak seimbang. Cerita bersambung di bawah ini. Awalnya pencerahan, tiba-tiba mencapai puncak periode pemurnian, fondasinya sudah sedikit tidak stabil, sekarang keadaan pikiran secara bertahap tidak seimbang, dan elemen nyata dalam tubuh mulai bergerak dengan bodoh.
Situasinya tidak benar. Zhang Hao terkejut, dan akhirnya momen itu akhirnya kembali. Dia dengan cepat duduk dan melayani roh kecil Yuan Dan, siap untuk menekan perbaikan. Tapi setelah beberapa saat, wajah Zhang Hao berubah. Awalnya diperbaiki sebagai tidak stabil, lalu ambil Xiao Ling Yuan dan untuk mengompresi Yuan yang sebenarnya, yang merupakan api sungguhan. Pada saat ini, unsur-unsur sebenarnya gelisah dan tidak boleh dipraktikkan, tetapi harus benar-benar santai dan diolah. Efek obat Xiao Ling Yuan dan elemen perangsang yang sebenarnya lebih tidak stabil. Wajah Zhang Hao pahit, dan dia hanya berjarak satu baris dari terjebak dalam api. Kegelisahan Zhen Yuan membuat meridian membengkak, dan tubuh terasa gatal dan gatal. Rasa ini benar-benar tidak nyaman. Jangan berani berlatih lagi, tarik napas panjang, tenang, dan bersiaplah untuk membaca mantra King Xin. Pada saat ini, seseorang datang untuk menyebarkan berita. Tuan muda, Tuan mengundang Anda ke ruang tamu, dan para tamu datang dari ibu kota kekaisaran. Zhang Hao akhirnya menekan Zhen Yuan yang terburu nafsu sebelum bertanya. Tamu macam apa? Tidak jelas. Tetapi tampaknya beberapa putri, beberapa perdana menteri, beberapa jenderal, dan beberapa orang tampaknya berasal dari kerajaan Jinyang. Pemilik kota Liu Jingming juga ada di sini. Zhang Hao tertegun sejenak. Apa yang terjadi? Begitu banyak orang yang datang. Menekan Zhen Yuan yang gelisah, Zhang Hao berjalan dengan hati-hati, seperti nenek yang telah sembuh dari penyakit serius, dan takut untuk mengambil langkah maju dan merangsang Zhen Yuan. Ketika saya datang ke lobi dengan hati-hati, saya melihat banyak penjaga di luar lobi, termasuk baju besi hitam dan baju besi emas. Kostum baju besi hitam tidak asing bagi Zhang Hao, karena saya telah melihatnya di tim putri, saya pikir ini harus menjadi pakaian umum negara Qixia. Tapi pengawal armor emas tidak pernah terlihat sebelumnya, apakah ini negara Jinyang? Ada lelucon santai di lobi, yang terdengar ramah. Zhang Hao melangkah ke lobi, dan sebelum dia punya waktu untuk berbicara, Zhang Shengde berdiri dan tertawa. Ayo, izinkan saya memperkenalkan Anda, ini adalah anjing Zhang Hao. Zhang Hao menoleh untuk melihat bahwa masih ada 5 orang di ruangan itu. Terlepas dari pemilik kota yang dikenal Liu Jingming dan penjaga putri Hu Yinglan, 3 lainnya tidak tahu. Dari ketiga orang ini, 2 terlihat berusia 20-an dan 1 terlihat berusia 40-an. Liu Jingming membuka mulutnya, Zhang Hao, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah Tuan Pangeran dan Wei Zirong dari kerajaan Jinyang. Melihat Zhang Hao, Wei Zirong yang berusia 40 tahun, dengan suasana lembut dan senyum lembut, terlihat sangat ramah. Dan pangeran muda, ini adalah guru pangeran, guru kekaisaran di masa depan, orang seperti itu tidak bisa begitu saja dinilai oleh pangkat pejabat. Zhang Hao mendekati upacara, Wei Zirong tersenyum dan mengangguk, memuji. Tentu saja, lebih baik untuk bertemu, sejak kaisar di negara Anda, saya mendengar nama Zhang Gongzi. Itu benar-benar sebuah bakat. Benarkah? Tuan Wei melihat pandanganku yang luar biasa. Wei Zirong. Anda benar-benar berbakat. Wajah Zhang Shengde berubah hitam, dan sisanya ingin tertawa dan menyeringai. Cerita bersambung di bawah ini. Wajah Liu Jingming juga agak terdistorsi. Dia bertahan dan bertahan sebelum melanjutkan untuk memperkenalkan. Ini adalah Ouyang Chu, putra Perdana Menteri. Tuan Muda Ouyang. Wajah Ouyang Chu juga berubah sedikit merah karena seringainya, dan sudut mulutnya berkedut dan berkata, Tuan Zhang, saya sudah lama melihat ke atas. Zhang Hao tertawa dan berkata, Tuan Ouyang benar-benar mendengar nama saya. Ouyang Chu serius. Dengar, namamu bahkan telah mendengar keagunganmu. Tuan Zhang, semua orang berkata kamu ingin menggunakan besi hitam untuk mengejar sang putri. Pada akhir hari, seulas senyum muncul di wajah Ouyang Chu. Tunggu, kejar sang putri.
Zhang Hao terlihat imut, dan aku hanya waspada pada Yang Mulia, dia ingin melemparku untuk memberi makan ikan. Untuk seorang putri yang kuat, saya jauh. Liu Jingming tersenyum tipis dan terus memperkenalkan. Ini Subenan, penjaga Jenderal Wuda, dan salah satu murid Jenderal Wuda. Apakah saudara ini? Ekspresi Zhang Hao menjadi serius, dan dia harus menekan nafas dalam meridian, dan dia akan mengunjungi dia dengan serius. Tidak ingin Subenan melompat sekaligus, Tuan Zhang, Anda akan menyalahkan saya. Saya seorang pengawal, itulah yang diberikan oleh Tuan kepada saya. Zhang Hao berkata dengan sangat serius. Tidak ada prioritas untuk belajar, tuannya yang pertama. Saudaraku Su. Subenan masih bersembunyi, dan dia tidak berdaya ketika melihatnya. Saudara Zhang. Kemudian, keduanya saling memandang dan tersenyum. Tapi setelah lemparan seperti itu, elemen nyata dalam tubuh Zhang Hao mulai mendidih, dan sepertinya sedikit berlebihan. Selain itu, Tuan Liu Jingming terus tersenyum, kinerja Zhang Hao sangat baik. Dan Wei Zirong dari kerajaan Jinyang mendengar Zhang Hao berkata, tidak ada prioritas, dan tuannya yang pertama. Matanya sedikit menyipit. Apakah anak ini berpura-pura bodoh? Ketika Zhang Hao bangun, Liu Jingming terus memperkenalkan. Yang ini harusnya sangat akrab, penjaga di sebelah sang putri, Hu Yinglan. Zhang Hao segera mengirim wajah tersenyum manis. Kakak baik. Wajah Hu Yinglan kencang, tidak membuat ekspresi apapun, tetapi masih ada sentuhan sukacita di matanya. Ouyang Chu diam-diam memberikan jempol pada Zhang Hao, kamu berkulit tebal dan benar-benar berbakat. Putranya malu. Tetapi sebelum Zhang Hao berbicara lagi, Hu Yinglan tiba-tiba berbicara, dan nadanya sangat berkarat. Zhang Hao, saya datang ke sini untuk 3 tujuan. Di satu sisi, selamat untuk keluarga Zhang karena telah memiliki bayi. Dan kirim hadiah tipis, 2 dan. Dan. Mendengar nama itu, mata Zhang Shengde menyala. Ada kotoran di dalam tubuh, yang merupakan masalah umum bagi manusia. Hanya orang abadi yang legendaris adalah tubuh yang bersih. Tidak ada kotoran, murni dan tanpa cacat, itu adalah kondisi latihan yang sempurna. Dan Wudan dan dapat membuat orang merasakan perasaan ini untuk waktu yang singkat. Ini sangat penting bagi praktik mereka yang berkultivasi di luar periode Bai Yuan. 1 pil non-penskalaan lebih mahal dari 10 pil Huaying. Selain itu, Wudan dan benar-benar tak ternilai dan umumnya tidak dijual di luar. Zhang Hao memikirkannya, tapi masih mengambil kotak giok dengan kedua tangan dan berterima kasih kepada sang putri. Itu hanya tindakan ini yang membuat wajah Zhang Hao terlihat jelek, elemen nyata dalam tubuh kacau. Ini adalah tanda azab yang akan datang. Sudah waktunya untuk duduk sekarang, mengolah pikiran, dan membaca mantra. Tetapi jelas, ini tidak realistis. Hu Yinglan melanjutkan. Kedua, bahwa kata-kata asli sang putri, berkembang dengan tenang, saya percaya keluarga Zhang akan membuat beberapa prestasi, istana ini telah mengatakan kepada guru Ouyang Qingque, dan akan memberi keluarga Zhang sedikit perhatian. Ouyang Qingque adalah saudara perempuan dari Acacia sinensis dan bibi dari Ouyang Chu. Zhang Hao sedikit mengangguk dan memandang Ouyang Chu ke samping. Dia melihat senyum cerah. Ketiga, setelah ekspedisi ke timur ini, putra mahkota kerajaan Jinyang akan menikahi sang putri dan menjadi putra mahkota. Di masa depan, sang putri akan menjadi ratu kerajaan Jinyang. Zhang Hao, saya tahu sang putri menghargai Anda, tetapi di masa depan, tolong lupakan sang putri. Bagus untuk sang putri dan baik untukmu. Apa? Zhang Hao terkejut. Sang putri adalah satu-satunya yang mendukung pelayaran besar untuk saat ini. Merasa bersemangat, Zhang Hao tidak bisa lagi menekan elemen nyata yang gelisah di tubuhnya. Benar Yuan, akan kacau balau. Pada saat inilah lautan esensi yang akan menghilang di Dantian tiba-tiba melonjak, menerobos elemen nyata gelisah, terbungkus sebagian besar elemen nyata gelisah,
dan sekelompok besar darah kotor, menyembur dari mulut Zhang Hao. Ocean Essence, lihat bab 11. Ludah darah menyembur keluar, dan Zheng Yuan gelisah Zhang Hao langsung mereda. Meskipun sebagian besar roh lautan telah menghilang, Zhang Hao masih menyelamatkan krisis Zhang Hao. Tetapi ketika orang lain menatap mata Zhang Hao, itu ada sesuatu yang salah. Terutama Hu Yinglan, darah Zhang Hao disemprotkan ke dada Hu Yinglan. Tapi Hu Yinglan tidak kesal, dia menatap mata Zhang Hao, hanya kasihan. Bersambung. Nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.